Pernahkah kalian bayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tua? Bagaimana jika kalian tiba-tiba jadi orang tua dan orang tuamu jadi remaja? Ya, itulah yang terjadi padaku. Dan aku di sini untuk menceritakan semuanya pada kalian. Halo semuanya, namaku Heaven. Aku 17 tahun. Tapi jangan sampai namaku menipumu, karena Heaven yang satu ini keluar langsung dari neraka. Kurasa aku tak pernah jadi anak yang paling mudah. Dulu saat aku lebih muda, aku sering mengamuk dan meledak-ledak. Pernah saat usiaku 8 tahun, ada anak cowok yang mengambil krayon hijau yang kuinginkan. Jadi ku rebut itu darinya lalu mematahkannya jadi 2. Dia pun menangis dan guru turun tangan dan mencoba menyuruhku ke pojok hukuman. Jadi aku meneriakinya dan bahkan memberinya beberapa luka memar. Guru itu menelpon orang tuaku dan memberitahu mereka kalau ini merupakan kesempatan terakhir dan aku dikeluarkan. Saat mereka menjemputku, ayahku hanya menghela nafas dan terus diam. Tapi ibuku membentakku. Nah, kuharap kau puas sekarang, Heaven. Kau sudah permalukan keluargamu. Dan kini kamu harus temukan sekolah lain yang mau menerimamu. Sekarang 9 tahun kemudian, hubungan antara aku dan ibuku semakin buruk daripada sebelumnya. Kami tak lagi berbagi pandangan yang sama atas apapun. Jujur saja, kami ini bagai orang asing. Ibuku sama sekali tak tahu bagaimana rasanya menjadi remaja. Dan aturan super ketatnya itu konyol. Misalnya, tak boleh punya pacar hingga usiaku 18 tahun. Tak boleh berpesta, tak boleh minum, tak boleh keluar malam lewat jam 20.30, tak boleh makan makanan tak sehat. Tidak. Ibu ini perusak kesenangan. Ya ampun, pikirnya siapa dia? Berusaha mengontrolku seperti ini. Aku jadi diri sendiri, berusaha mencari cara mengatasi aturan-aturan bodoh ini. Aku beralasan aku sedang ada acara menginap para cewek di rumah temanku, Claira. Lalu akhirnya pergi ke pesta. Kukatakan aku di klub setelah jam sekolah. Padahal sebenarnya aku kencan dengan cowok. Ku buang bekal makan siang sehat yang dibuatkannya untukku ke sampah dan memesan burger berminyak dan banyak sekali kentang goreng keju sebagai gantinya. Aku benci kenyataan bahwa ibuku mengacaukan hidupku dengan semua aturan bodohnya. Dan ibuku benci kenyataan bahwa aku kurang menghargainya untuk menuruti aturan bodohnya. Karena hal ini kami sering berdebat, sering sekali. Dan adik laki-lakiku John dan ayahku sering mendapati diri mereka terjebak di tengah-tengah. Kurasa mereka tak tahan dengan suasana dingin di antara kami. Jadi pada akhirnya mereka menyiapkan sendiri acara jalan-jalan keluarga. Dan tentu saja itu tak perbaiki apapun. Aturan ibu masih berlaku bagi kami di taman, dan dia bahkan menghentikan aku yang sedang ngobrol dengan cowok tampan ini, dan berteriak padaku agar mengurus John. Aku tak berada di sana untuk jadi pembantu. Kemudian setibanya kami di rumah, dia memaksa aku membantunya masak makan malam. Jadi kutuangkan bir ayah dan saat kukira ibu tak melihat, aku meneguk sisa yang ada di kaleng. Tiba-tiba ibuku berteriak, "Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Kau ini masih terlalu muda untuk minum." Aku hanya memutar mata dan mengatakan, "Apa sih? Itu cuma seteguk. Jangan terlalu tegang. Kalau tidak, ibu akan jadi kismis tua keriput." Kemudian kulempar kaleng itu ke lantai dan berjalan pergi. Dia memberiku tatapan tajam, tapi aku tak peduli. Kenapa sih ibu ini? Serius sekali? Jadi saat kami semua duduk di meja untuk makan malam, bisa kurasakan ketegangan antara aku dan ibu. Ibu memberikan pada John sepiring penuh nugget ayam. Tapi dia memberiku sepiring penuh brokoli. Hiyak! Mana nuggetku? Aku bertanya. Ibu menjawab, "John anak yang dalam masa pertumbuhan. Tapi kamu perlu makan sayur, karena kamu agak gemukan." Beraninya dia. Aku bahkan tak gemuk. Nyatanya aku ini kurus sekali, sampai bisa jadi model. Jika seseorang perlu menjaga berat badannya, itu dia, bukan aku. Dia adalah orang yang memaksakan dirinya memakai jeans ketat tua miliknya. Jadi ku ambil piring brokoliku dan membuangnya ke sampah. Ibuku berdiri dan berkata, "Ya sudah, lapar saja. Lihat saja apa aku peduli. Dan kamu bisa membereskan piringmu sendiri mulai saat ini." Aku membentak kembali. "Konyol, tidak ada apapun di dalam perutku. Dan ibu memberiku tugas-tugas. Apa ini bukan kekerasan terhadap anak?" Tapi kemudian ayahku mengagetkan kami dengan memukulkan kepala tangannya ke meja. "Itu cukup, kalian berdua mulailah bersikap seperti orang dewasa." Kami berdua bergumam, "Maaf." Kemudian ayah mendapat ide gila. "Oke, jadi jika kalian berdua tidak bisa hidup harmonis, kenapa kalian tak bisa bertukar peran?" Ibu dan aku sedikit bingung. "Apa maksud ayah?" ujarku padanya. "Nah, itu sederhana. Heaven, kau akan bertukar peran dengan ibu dan melakukan pekerjaan rumah, belanja, membuat makan malam, dan menjaga John dan seterusnya. Sementara Ariana..." Ayah melihat ke arah ibu. "Kau akan jalani lagi tahun-tahun remajamu dan pergi ke sekolah. Katakanlah selama 2 hari.
Ibuku tampak senang dengan kesempatan menjadi aku. Sedangkan aku tak yakin. Maksudku, siapa yang suka menjalankan tugas-tugas? Lagi pula besok di sekolah adalah hari piknik kelas yang artinya tidak ada pelajaran, banyak makanan enak, dan banyak waktu luang untuk memandangi para cowok ganteng. Tapi ibu kelihatannya sangat bersemangat dengan ide menjadi diriku, jadi kuputuskan aku bisa mendapat keuntungan dari hal ini. Apa ini artinya aku tak harus mengikuti aturan bodoh apapun? Aku bertanya. Lalu ibu dan ayah mengangguk setuju. Baik kalau begitu, semua aturan ketat itu ditiadakan. Apa ini artinya aku bisa makan coklat di tempat tidur? John bertanya. Aku tersenyum lebar. Pastinya. Ibuku hanya mengangkat bahu dan berkata, itu tak apa bu, sekarang aku harus menyiapkan barang-barangku untuk piknik. Dan dengan bersemangat ibu berlari ke lantai atas. Ini akan jadi angin segar, ya kan? Maksudku, apa sulitnya sih beneran jadi ibu? Keesokan harinya, John membangunkanku jauh lebih pagi dan memaksaku membuatkan sarapan. Sementara aku menuang sereal ke mangkuk untuknya, ibu muncul. Dia memakai topinya terbalik. Ya ampun, seseorang benar-benar harus memberitahunya. Ini sudah bukan tahun 90-an lagi. Bersenang-senanglah Haryana. Aku mengedip padanya. Kau juga, Bu? Ibu mengedip balik. Aku melihatnya lewat jendela. Saat ibu naik bus sekolah lalu menengok ke arahku dan memberi tanda perdamaian. Ya ampun, apa bisa ibu lebih tak keren lagi? Terserahlah, ibu boleh jadi lebay semaunya. Aku tak peduli selama aku punya seharian penuh di rumah sendiri. Atau paling tidak sampai aku harus menjemput adikku dari sekolah. Aku tak mau repot-repot mengisi mesin pencuci piring dan kulangkahi tumpukan baju kotor. Lalu kuputuskan untuk menghabiskan waktu pagi di sofa, nonton chick flick dan mengecat kuku. Inilah kehidupan. Beberapa jam berlalu dan aku sangat bosan dan lapar. Jadi aku pergi ke dapur untuk mencari makanan. Tapi lemarinya kosong. Kemudian kuperhatikan ada daftar belanjaan dan sejumlah uang di atas meja. Dengan enggan aku jalan ke toko setempat. Tapi kuabaikan daftar itu dan membeli banyak sekali snack. Hei, aku kan ibunya. Jadi aku yang buat aturan. Pada akhirnya aku dapati diriku sendiri sangat bosan. Sampai aku akhirnya benar-benar mencuci baju. Aku tak begitu tahu apa yang kulakukan. Jadi kumasukkan semuanya ke mesin cuci, mengutak-atik tombol dan berharap yang terbaik. Kemudian ponselku berdering. Itu adalah Claira. Jadi ku jawab dan dia mengatakan, "Hei, kenapa ibumu yang di sini bukannya kamu?" Ku ceritakan padanya tentang pertukaran itu. Kemudian menanyakan ibuku sedang apa. Dia diam sejenak kemudian berkata, Ya pastinya ibumu sedang menikmati piknik ini. Malah dia menunjukkan ke Bu Puller keterampilan melukis dengan teknik dabbingnya. Apa? Ibuku melakukan dabbing? Yang sudah tak ada lagi seorang pun yang melakukannya. Dan di depan guru sains kuno kami. Apa ibu mencoba mempermalukanku? Terserahlah. Ibu bisa lanjutkan itu. Aku ada pekerjaan rumah yang harus kulakukan. Ya ampun, tugas-tugas apa ini? Sepertinya benar-benar tak ada habisnya. Di penghujung hari aku begitu kelelahan sampai aku memesan makanan untuk semua orang lalu terbaring di depan TV. Aku akhirnya punya pilihan untuk begadang, tapi aku tak punya tenaga untuk itu. Kemudian hari esoknya aku masih melakukan lebih banyak tugas rumah. Temanku Patrick mengirimiku sebuah foto. Itu adalah ibu. Dia memakai kostum pemandu sorak yang memperlihatkan perutnya. Apa? Ibu hanya sedang berada di pertandingan football biasa. Tak ada yang berdandan untuk itu. Ketika Patrick mengirimiku foto lain, di dalamnya ibu sedang memainkan rambutnya dan menyentuh bahu seorang atlet. Ya Tuhan, apa dia sedang menggodanya? Terserahlah. Aku tak punya waktu untuk ini. Aku harus menjemput John dari sekolah kemudian pergi ke toko kelontong membeli bahan untuk makan malam. Kami sampai di rumah mendapati ibu berbaring di sofa dikelilingi bungkus kemasan dan kaleng kosong. Melihat ini dia berkata, "Oh, kalian sudah kembali." Kukatakan pada John untuk pergi ke kamarnya, kemudian aku segera mendatangi ibu dan berkata, "Kenapa berantakan begini? Bersihkan!" Dia hanya nyengir padaku, "Enggak, kau tak pernah bersih-bersih. Jadi kenapa aku harus melakukannya? Lagi pula kita sudah bertukar peran. Ingat!" Dia menghabiskan birnya lalu bersendawa keras sebelum melemparkan kaleng ke kakiku lalu berjalan pergi. Ini sangat menyebalkan. Aku sudah merapikan ruang tamu sekali hari ini. Dan sekarang aku harus melakukannya lagi. Ibu sangat tidak adil. Kemudian saat akhirnya aku berhasil mendapat istirahat 5 menit dengan meminum coklat panas, suara dentuman keras datang dari lantai atas. Itu adalah musik ibu. Sangat keras sekali, sampai membuat langit-langitnya bergetar. Ya ampun, ibu amat menyebalkan. Lalu tiba-tiba aku sadar, beginilah aku berperilaku. Ibu hanya menjadi diriku.
Jadi baiklah, kurasa aku agak sedikit kasar sesekali. Kurasa menjadi ibu tak semudah kelihatannya. Jadi kuputuskan untuk berdamai dengan membuat makan malam yang lezat. Tapi hanya ada satu masalah, aku tak bisa memasak. Bahkan terakhir kali aku mencoba masak, aku membuat crepe dan wajahnya terbakar. Jadi untuk alasan keamanan, ku minta Clara dan Patrick untuk membantuku. Mereka mengambil kelas masak, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kami membuat sajian iga barbecue, burger, kue jagung, minuman anggur, dan untuk pencuci mulutnya, kue coklat lava dan pie blueberry. Aku bersumpah, makanannya tampak lezat. Aku ingin ngiler di atasnya. Ibu turun di bawah mengunyah permen karetnya dan melihat-lihat ponselnya. Tapi kemudian dia melihat makanan itu dan tergagap. Bagaimana kau bisa membuat semua ini? Aku bahkan tak bisa membuat makanan sebanyak ini. Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, aku dapat sedikit bantuan dari temanku, tak masalah. Kemudian aku berhenti di depan ibuku dan berkata, aku minta maaf kalau selama ini aku jadi anak nakal. Aku tahu ibu melakukan banyak hal untukku dan aku janji akan bersikap lebih baik sejak saat ini. Ibuku mulai menangis dan berkata, aku juga minta maaf. Aku tahu tak mudah menjalani usiamu. Aku tak bisa mengikuti tren. Kukira dabbing itu populer. Pokoknya, mulai sekarang aku akan adil padamu. Dan kita akan bersenang-senang bersama. Setelah itu kami berpelukan. Kemudian ayahku berdiri dan berkata, nah, sekarang apa ada yang mau bertukar peran denganku? John segera mengangkat tangannya dan semua bisa melihat matanya berbinar-binar. Segera kami semua tertawa. Membayangkan tentang satu hari di mana John akan pergi bekerja dan membicarakan tentang dinosaurus saat rapat. Sementara ayahku membangun kastil Lego untuk pacar John di TK. Keluargaku sekarang lebih bahagia dari sebelumnya. Dan syukur itu semua berkat ide gila ayahku. Kalian tak boleh tidak menghormati orang tua kalian. Kalau tidak, kalian bisa saja mendapati diri kalian menjalani kehidupan mereka. Sungguhan, dan percayalah padaku. Aku akan menuruti semua aturan ketat dan menjadi orang tua cerewet setiap hari jika pilihannya adalah belanja kebutuhan dan tugas-tugas rumah. Hai, kembali lagi bersama Sam. Aku cuma cowok standar yang, kalian tahu, berpura-pura menjadi gay agar tunangan palsunya Julia punya waktu untuk menyadari kalau aku sangat gentleman dan jatuh cinta padanya. Iya, aku tidak tahu bagaimana caranya aku terlibat dalam situasi ini. Hubungan antara Julia dan aku berjalan cukup baik. Tentu saja, ada beberapa momen yang canggung, tetapi hal itu wajar saja, bukan? Suatu kali kami sedang duduk di kursi santai di ruang tamu, karena kami masih belum mengganti sofa, dan kami sedang menonton film bersama. Aku melihat Julia melambaikan tangannya ke depan dan kulit terasa gatal. Lalu dia berkata, terlalu panas, aku berkeringat. Sebagai seorang cowok, aku menjawab, apa kamu mau aku mengambilkan segelas air dingin? Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Ini cuma masalah bra bodoh, aku mau melepaskannya sekarang, jangan lihat. Astaga, ini keterlaluan bagiku. Aku menyerupai tomat yang memerah saat aku dengan kikuk berbalik ke arah lain dan melihat keluar jendela. Tapi ya ampun, aku bisa melihat bayangannya di jendela. Dia memasukkan tangannya ke dalam kemejanya dan sesaat kemudian dia menarik keluar branya. Oh, wow, rasanya seperti menonton pertunjukan live David Copperfield. Pada kesempatan lain, aku sedang berada di kota ketika Julia mengirimku pesan yang berbunyi, hai Sob, bisakah kamu pergi ke toko untukku? Aku lupa Bibi Flo sedang berkunjung hari ini. Bibinya akan datang. Kenapa dia tidak menyebutkannya sebelumnya? Aku mencoba untuk tetap tenang dan membalas pesan. Oke, apa bibimu akan menginap untuk makan malam? Julia langsung meneleponku sambil tertawa histeris. Ternyata Bibi Flo maksudnya dia sedang menstruasi. Ya Tuhan, dasar wanita dan kode mereka. Tapi yang paling berkesan adalah kejadian di kamar mandi. Julia sedang mandi, tapi dia tidak mengunci pintu. Tentu saja, aku tidak menyadari dia ada di sana. Jadi aku masuk ke dalam untuk menggunakan toilet. Tepat pada saat itu, Julia mulai keluar dari kamar mandi, melihatku, ketakutan, menjerit, tersandung. Tersangkut di tirai kamar mandi dan terjatuh ke lantai. Aku ingin membantu, tapi itu juga merupakan momen yang canggung bagiku, dan aku tidak tahu harus mencari kemana. Jadi aku langsung keluar dan menutup pintu. Terlepas dari momen canggung seperti itu, aku merasa sangat bahagia berada di dekat Julia. Tiap hari aku mendapati diriku semakin jatuh cinta padanya. Aku bahkan menganggap kebiasaan anehnya menarik. Seperti bagaimana dia menyeruput kopi saat minum, dan dia sangat terobsesi dengan kertas tempel. Dia menulis pesan di kertas itu dan menempelkannya di kertas. Mereka di sekitar rumah. Aku bahkan menemukan sesuatu yang menempel di susu sambil yang bertuliskan, minumlah aku. Aku mencintainya dan aku semakin bertekad untuk menaklukkan hatinya. Namun, suatu hari sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia terlambat lebih dari 1 jam untuk pulang untuk makan malam. Jadi, aku mengirim SMS kepadanya menanyakan di mana dia. Dia menjawab, maaf, aku sedang kencan. Sampai jumpa lagi.
Oh tidak, aku harus menghentikannya. Jadi aku membalas SMS. Oh, tidak apa-apa. Tapi si bodoh ini kehilangan kuncinya. Kamu ada di mana? Bolehkah aku meminjam milikmu? Dia menjawab nama beberapa bar di kota. Oh, bagus. Berkencan di bar adalah yang paling parah. Aku segera menyetir ke sana dan begitu aku melihat mereka, aku bergegas menghampiri dan menyapa mereka. Saat teman kencannya yang brengsek itu bertanya padaku apa aku teman Julia, aku memberinya senyuman lebar dan menjawab, oh tidak, aku tunangannya. Haha, raut wajahnya sungguh tak ternilai harganya. Dia langsung pamit dan lari. Julia kelihatan marah besar dan mulai membentakku. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu tadi tidak sengaja dan kata-kata itu terlontar begitu saja, tetapi dia tampak tidak yakin. Sayangnya, hal ini tidak menghentikannya untuk berkencan dengan cowok lain. Dia berubah menjadi ratu kencan. Dia selalu menelusuri aplikasi kencan dan mengambil foto selfie baru untuk foto profilnya. Jelas sekali, aku tidak senang dengan hal ini. Tetapi dia mengira kalau aku gay. Jadi apa yang harus aku lakukan? Lalu dia bertindak keterlaluan. Dia mengundang salah satu dari orang-orang ini ke tempat kami untuk makan malam. Pada malam taco hari Rabu kami. Bagaimana dia bisa seenaknya? Aku tidak bisa lagi menggunakan trik tunangan, karena Julia akan membunuhku. Jadi aku harus memikirkan ide jenius lain untuk mengirim cowok brengsek ini. Dia memperkenalkanku kepadanya sebagai teman sekamarnya yang gay. Jadi saat kami sedang makan taco lezat yang aku buat, aku memikirkan ide yang luar biasa. Aku mulai menyentuh lengan cowok itu dan mengatakan seperti, oh, kamu berotot sekali. Seberapa sering kamu berolahraga? Lalu aku menyalakan api dan bermain futsi di bawah meja bersamanya. Dia tersenyum pada Julia. Cowok malang itu pasti mengira dia adalah pelakunya. Dan ketika dia membungkuk di bawah meja untuk mengambil garpunya, dia melihat itu adalah kakiku. Dia sangat terkejut hingga kepalanya terbentur meja. Haha, itu lucu sekali. Dia membuat alasan setelah itu dan langsung pergi. Julia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Dan aku cuma mengangkat bahu dan berkata, entahlah, mungkin dia tidak suka taco, kesuksesan lain bagiku. Lalu suatu hari, orang tua Julia mengadakan pesta ulang tahun dan tentu saja, Julia dan aku harus kelihatan seperti pasangan yang saling mencintai. Bagus untukku, Julia memperkenalkanku ke beberapa saudaranya, dan aku membuat mereka terkesan dengan pesonaku. Saat aku melihat dia menatap ke seberang ruangan, aku mengikuti pandangannya dan melihat seorang cowok bergandengan tangan dengan seorang cewek berjalan ke arah kami. Ternyata itu adalah mantan penipu dan sepupunya. Yang lebih parah lagi, mereka memberitahu kami bahwa mereka akan menikah, dan kami berdua diundang ke pesta pernikahan mereka. Oh, Julia yang malang menempel di lenganku. Aku tahu dia berusaha menahan betapa marahnya dia, tetapi dia memaksakan senyum dan memberitahu mereka kalau kami berdua sangat menantikannya. Setelah pesta, dia menyuruhku pulang duluan karena dia ada urusan yang harus dia urus. Aku punya firasat buruk tentang ini, karena aku tahu betapa kesalnya dia ke mantannya. Aku tidak mau meninggalkannya sendirian, jadi saya mengikutinya. Coba tebak, kemana cewek yang patah hati, marah, dan sengsara akan pergi pada malam minggu? Yap, klub yang berisik dan berkeringat. Syukurlah aku mengikutinya. Aku tetap dekat dan mengawasinya. Melihat mantannya pasti memicu kenangan buruk, karena dia minum sampai kelewatan. Kemudian dua orang muncul dan mulai berbicara dengannya. Sesaat kemudian mereka mulai menyeretnya pergi. Dia menolak, tapi itu tidak menghentikan mereka. Jadi aku langsung mendekat, meraih baju mereka, menatap mereka dengan pandangan kotor, dan berkata dengan suara yang sangat dalam seperti Thor, tinggalkan cewek itu sendiri. Ya ampun, mereka sangat ketakutan sampai mereka langsung pergi. Julia kelihatan kaget sekaligus lega melihatku. Aku mengantarnya pulang dan dalam perjalanan aku bertanya kepadanya, kenapa dia masih kesal terhadap mantannya yang idiot? Dia menghela nafas. Tidak, aku benci kenyataan kalau orang brengsek seperti dia bisa menikah dengan seseorang dan bahagia. Dia tidak pantas mendapatkannya dan itu sangat tidak adil. Ketika kami keluar dari mobil, aku meletakkan tanganku di bahunya, menatap matanya dalam-dalam dan berkata, pecundang itu tidak cocok dengan wanita cantik sepertimu. Baik dia maupun sepupumu brengsek dan mereka pantas satu sama lain. Julia mengangguk dan tersenyum padaku. Setelah itu, Julia dan aku melanjutkan hidup kami sebagai pasangan bertunangan yang bahagia. Meski palsu, aku mencoba merawatnya dan membuatnya tertawa sebanyak yang aku bisa. Tapi kemudian Julia mulai bertingkah aneh seolah dia menghindariku. Dia tidak banyak bicara lagi padaku dan sering pulang larut malam. Ya Tuhan, tunggu! Apakah dia berkencar lagi? Aku bersumpah jika ada yang berani menggoda Juliaku, aku tidak akan meninggalkannya sendirian. Jadi, aku mengajukan hari libur kerja untuk memata-matainya. Tapi hari itu, saat aku bangun, aku tidak bisa menemukan Julia. Hanya satu kertas tempel kesayangannya yang tergeletak di atas bantalnya. Aku membacanya dan, ya Tuhan! Sam, aku punya perasaan padamu, tapi aku tahu kamu tidak merasakan hal yang sama. Jadi sepertinya aku tidak seharusnya berada di dekatmu lagi. Rasa sakitnya terlalu berat. Julia, X. Aku tidak percaya. Aku menempelkan catatan itu ke dadaku. Ah, Julia sayangku, dia punya perasaan padaku. Tapi dia mengira aku gay. Kenapa ini jadi begitu rumit? Aku mencoba menelponnya tapi dia tidak menjawab. Hari-hari berlalu namun masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Lalu tiba-tiba aku teringat. Pernikahan! Itu hari ini.
Aku yakin dia akan ada di sana, karena dia tidak akan memberi mereka rasa karena tidak hadir. Aku langsung memakai jas Italia punyaku. Wow, hai cowok tampan. Saat aku tiba di pesta pernikahan, kedua mempelai sedang melakukan tarian pertama mereka. Aku melihat sekeliling dan melihat Julia duduk sendirian di sudut dan menyaksikan mereka menari. Aku berjalan dengan pose film sebaik mungkin ke arahnya, mengulurkan tanganku dan bertanya padanya, "Nyonya, bolehkah aku berdansa denganmu?" Julia kelihatan kaget dan hendak mengatakan sesuatu, tapi aku menyeretnya ke lantai dasar. "Sam, kenapa kamu ada di sini?" Dia bertanya padaku, tapi aku tidak menjawab. Kemudian dia mendorongku menjauh, menangis dan berkata, "Tolong tinggalkan aku sendiri. Tidak bisakah kamu melihat kalau aku sudah cukup menderita?" Aku berkata padanya, "Julia, kenapa kamu tidak melihat kalau kamu adalah gadis bubble tea-ku? Tidak ada orang lain yang sepertimu." Aku memeluknya erat-erat dan kemudian melakukan apa yang ingin aku lakukan sejak aku mulai berbicara dengannya hari itu di danau. Aku mencondongkan tubuhku dan menciumnya. Jadi, coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Apa dia menampar wajahku dan menyebutku pembohong? Ya, ya setelah aku menceritakan semuanya padanya. Astaga, cewek ini menamparku. Tapi kemudian dia memelukku dan menangis kegirangan. Aku tidak bisa membayangkan akhir yang lebih bahagia dari ini. Ya, aku tahu aku melakukan hal gila untuk memenangkan hati wanitaku, dan aku tidak menyarankan berpura-pura menjadi gay untuk dekat dengan seseorang. Tapi tahukah kalian apa yang mereka katakan? Jatuh cinta membuatmu melakukan hal-hal bodoh. Dan wah, apakah Julia pemilik hatiku yang sangat bodoh? Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Jadi, itulah aku. Di sana. Ya, cewek yang terisak-isak itu. Dan yang cowok, itu Edward. Cinta dalam hidupku. Aku tahu ini akan terjadi karena sudah dikatakan demikian baik dalam horoskopku maupun Edward. Sudah tertulis di bintang. Betapa tak adilnya itu. Semuanya bermula pada suatu hari yang cerah dan normal. Kumulai hari seperti yang selalu kulakukan dengan membaca horoskopku. Mataku terbuka lebar saat kulihat apa yang tertulis. Hari ini jalanmu akan berpapasan dengan belahan jiwamu. Oh ya ampun, ini dia. Akhirnya aku akan bertemu pangeran pujaanku. Aku sangat bersemangat sampai berjalan riang menuju ke sekolah. Oh, ngomong-ngomong, aku ini mentari Taurus dan bulan Pisces. Aku tahu tak semua orang paham dengan hal-hal tersebut sepertiku. Tapi pada dasarnya, ini berarti aku ini gadis pemalu yang segan dengan orang asing, tapi punya empati besar terhadap orang lain. Namun, sifat utamaku adalah aku menghayal untuk lari dari kenyataan. Satu-satunya masalah jadi penghayal adalah orang lain terus memberitahu aku seharusnya lebih lantang, berani, nakal. Enggak deh, makasih. Itu bukan aku, serius. Mereka sebaiknya pinjam bukuku semua yang perlu kau tahu tentang simbol bintangmu dan membacanya, atau pergi temukan seorang Leo. Aku percaya sekali dengan horoskopku sampai aku hidup berdasarkan itu. Nyatanya horoskop telah menyelamatkanku lebih dari satu kejadian. Contohnya, ada satu hari di mana aku menolak pergi sekolah apapun yang terjadi karena horoskop harianku berkata, "Kau bisa jadi terlibat kecelakaan di tempat kerja atau sekolah, jadi tetaplah berhati-hati." Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi di kelas sains. Salah satu teman sekelasku menumpahkan cairan asam kemana-mana. Untung tak ada satupun yang terluka. Tapi tetap saja, syukurlah aku tak di sana. Horoskop itu sangat penting bagiku. Tapi begitu juga kecintaanku pada drama Korea. Terutama yang romantis. Mau pingsan. Aku selalu bayangkan segala macam situasi manis di mana aku akan temukan cinta di hidupku yang setampan dan selucu pemeran utama pria di serial drama itu. Dan itulah kenapa tak ada cowok yang pernah kutemui yang sesuai dengan harapanku. Tapi horoskopku berkata itu akan terjadi. Jadi aku yakin sekali itu akan terjadi. Aku penasaran seperti apa rupanya dan apa simbol bintangnya. Tentunya dia seharusnya seorang Cancer ya kan? Kami akan bertemu secara tak sengaja, jatuh cinta, melewati semua rintangan yang ada dan hidup bahagia selamanya. Ih, ini sangat menarik. Aku sedang berhayal di dekat lokerku saat tak sengaja ku dengar beberapa cewek berbisik membicarakan cowok baru, namanya Edward. Penasaran, aku berdesak-desakan melewati kerumunan dan oh Tuhanku, cowok ini punya wajah seperti Adonis dewa Yunani. Mungkinkah dia pangeranku? Hanya ada satu cara mengetahuinya dengan pasti, aku perlu mencari tahu simbol bintangnya. Tapi seperti yang ku bilang, aku ini gadis pemalu. Jadi hampir tak mungkin aku mendatangi dan bertanya padanya tanggal lahirnya karena dia akan berpikir aku ini orang aneh. Aku lanjut berhayal tentang dilemaku ini dan kemudian bingo. Aku punya ide yang luar biasa dan anti gagal. Lihat, jadi Pisces itu kelebihannya tak main-main.
Karena dia adalah anak baru, maka datanya pasti ada di resepsionis untuk disortir Bu Shillington. Kutunggu hingga istirahat makan siang dimulai karena aku tahu akan lebih sepi di sana saat itu. Lalu aku menyelinap ke mejanya dan memeriksa data Edward. Apa? Dia Aries. Sungguh berlawanan denganku. Bagaimana bisa dia itu orang yang tepat? Sambil berlalu pergi, aku tak bisa berhenti berpikir. Simbol bulan terbitnya pasti Pisces atau Cancer, atau mungkin sesuatu yang cocok denganku. Mustahil bisa tahu pasti tanpa mengetahui waktu persisnya dia lahir. Mereka seharusnya benar-benar menambahkan itu ke dokumen sebagai syarat resmi, karena itu penting. Aku tersesat dalam lamunanku sampai aku langsung menabrak seseorang. Aku mendongak ke atas dan bergumam, "Maaf." Oh ya ampun, itu adalah Edward. Ini dia, jalan kami telah berpapasan. Segera dia mengajakku berjalan-jalan menyusuri pantai, kemudian kami berciuman di bawah cahaya bulan. "Hei, apa kamu baik-baik saja?" Dia menatapku, tapi aku terlalu sibuk menghayal untuk bisa fokus. Kurasa mungkin aku barusan ngiler sedikit. Jadi dia letakkan tangannya di bahuku dan mulai mengguncangku. "Hai, kamu baik-baik saja kan?" Aku akhirnya tersadar, tersipu dan bergumam. "Iya, aku tak apa. Aku tahu aku ini cewek cantik. Hei, kami para Pisces punya karisma alami bawaan lahir. Ditambah, aku memakai riasan merona. Bagaimana mungkin ada cowok yang bisa menolak keimutan ini?" Jadi, aku tak begitu kaget saat Edward berkata, "Baguslah, kau membuatku khawatir sesaat tadi. Aku baru di sini dan aku tak begitu mengenal siapapun." Dia menggaruk lehernya. "Jadi, apa kau mau minum kopi sepulang sekolah? Lagi pula itu akan jadi caraku minta maaf karena tak perhatikan jalanku." Aku memberikan senyuman termanis dan berkata, "Tentu. Kami mengatur pertemuan di kedai kopi terdekat. Aku tahu ku bilang pada kalian aku ini orang yang pendiam. Tapi yang mengejutkan, Edward dan aku langsung cocok. Kami berbagi sepotong muffin dan dia memberitahuku bertemu denganku adalah bagian terbaik dari harinya. Dia bahkan minta nomorku sebelum aku pulang. Yeay! Oh, aku juga tahu jam berapa dia lahir. Aku bergegas pulang supaya bisa kuperiksa simbol bintangnya dan seperti yang kuduga, simbol bulan dan terbitnya adalah Cancer. Benar-benar cocok denganku. Sejak hari itu, kami mulai banyak berkirim pesan dan menelepon dan bahkan saling bertemu tiap hari. Itu menyenangkan. Hingga suatu hari, dia bertanya padaku apa aku mau jadi pacarnya. Ya Tuhanku, tentu saja aku mau. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Tapi itu juga saat semuanya mulai jadi berantakan. Oke, jadi obsesi horoskopku berarti membicarakan soal bintang, planet, bulan, matahari, dan kepribadian dari tiap zodiak terus-terusan. Aku tahu ini membuatnya gila karena dia itu tipe skeptis. Suatu hari di horoskopnya tertulis bahwa dia seharusnya santai saja hari ini dan hindari olahraga berat. Tapi Edward punya pertandingan basket penting di sekolah. Aku memohon padanya untuk tidak berpartisipasi tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang itu absurd, tim membutuhkannya dan dia tak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Aku panik karena khawatir dia akan mematahkan kakinya atau apa. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, jadi ku beri sirup laksatif di botol airnya. Beberapa sendok penuh sudah cukup kan? Tapi kurasa aku menuangkan agak sedikit terlalu banyak karena dia menghilang di toilet selama berjam-jam. Ups, timnya kalah. Tapi paling tidak pacarku tak mengalami cedera patah tulang ya kan? Tak hanya itu, penting bagiku kalau dia lakukan beragam aksi romantis, seperti yang mereka lakukan di drama Korea yang kusukai. Jadi, aku memaksanya berdiri di luar rumahku di tengah malam, lalu menelponku untuk menyuruhku ke jendela supaya dia bisa melihatku karena dia sangat rindu padaku hingga ingin melihat wajahku. Itu sangat romantis, terutama saat hujan. Tak ada yang lebih seksi daripada pacarmu berdiri hujan-hujan di depan rumahmu. Meskipun kupikir itu hal yang sangat wajar, Edward tak berpikir demikian. Dia kira aku ini gila, dan dia berakhir demam setelahnya. Kemudian suatu pagi aku memeriksa horoskopku dan aku menatap layar ponselku dengan kaget. Kami akan putus. Dan itulah saat aku mendapat pesan darinya. Kita perlu bicara. Kutemui kau sepulang sekolah. Oh Tuhan, itu bukan pertanda yang baik. Apa dia sungguh ingin mengakhiri hubungan kami? Sepanjang waktu kumainkan beragam skenario kami putus di kepalaku. Sungguh menyiksa. Saat sekolah usai, aku hanya ingin mengakhiri ini lalu pulang ke rumah dan menangis di bantalku. Edward sangat pendiam, dia bahkan tak bisa menatap mataku dan raut wajahnya sangat serius. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, ini sungguh terjadi. Putusnya hubungan kami tak terelakkan, tapi itu tak berarti dia yang harus melakukannya. Ya, itu benar. Jadi segera saat dia mulai bicara, aku menyela dan berkata, maaf Edward, tapi kita harus putus.
Edward terlihat bingung awalnya. Dia mengira aku memainkan adegan romantis lagi. Tapi kemudian dia sadar aku tak sedang melakukannya. Dia bertanya kenapa dan aku menjawab, karena horoskop berkata demikian. Dengan marah dia membalas, Alice, aku hendak mengenalkanmu pada orang tuaku malam ini karena aku mencintaimu. Apa? Dia ingin aku menemui orang tuanya dan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dengan tergagap, dengan cepat aku berusaha mengoreksi diriku, tapi dia tak mau dengar. Kau percaya sampah dari internet lebih dari pacarmu sendiri. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Kemudian dia meninggalkanku berdiri di sana sendirian dalam derasnya air mata. Aku tak bisa berhenti memikirkan Edward dan betapa dia tampak hancur. Apa aku salah membaca horoskop? Atau mungkin itu memang salah? Aku mencintainya dan dia mencintaiku juga. Kami ditakdirkan bersama ya kan? Tiba-tiba aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Jadi esok malamnya aku pergi ke rumah Edward. Dia membuka pintu dan memberiku pandangan bingung. Alice, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengacau dan aku sangat menyesal. Kumohon maafkan aku. Dia mendengus. Apa iya? Bagaimana jika horoskopmu memberitahumu hal yang berbeda besok? Lalu apa? Tak masalah. Aku menggelengkan kepala. Aku berniat untuk berubah. Kau pikir kenapa aku di sini? Aku siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita dan bertemu dengan keluargamu. Aku mengangkat sekotak coklat. Apa ibumu suka coklat? Awalnya dia terdiam, tapi kemudian dia tersenyum dan menarikku ke pelukannya. Ya Alice, ibuku suka sekali coklat, tapi aku lebih mencintaimu. Phew, jadi ku dapatkan kembali pacarku dan juga menemui keluarganya yang ternyata sangat baik. Aku berusaha tak menyebutkan horoskop terlalu banyak, tapi aku mungkin sudah bertanya pada ibunya apakah beliau seorang Libra. Ya, betul, aku tahu itu. Dan untuk saat ini aku masih membaca horoskopku tapi aku tak lagi menelannya mentah-mentah. Aku sudah belajar kalau bintang memberitahu kemungkinan, bukan kenyataan. Pada akhirnya semua yang terjadi padaku tergantung pada keputusanku dan tindakanku sendiri, bukan yang lain. Hei, horoskop yang menuntunku menemukan Edward, tapi itu juga yang hampir membuatku kehilangan dia selamanya. Dan tak mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Nina, kenapa kamu hanya sepupuku dan bukan ibuku? Claudia mencuri pandang padaku dengan mata curiga. Aku tahu dari mana asal ini, karena topik pekan itu di TK adalah keluarga. Kata-kata Claudia yang polos membuatku resah dengan rasa bersalah. Apa aku ini orang yang jahat? Aku terus bertanya-tanya pada diriku setiap hari selama 4 tahun. Ya, gadis kecil di sampingku ini bukanlah putriku. Kuculik dia dari ayah kandungnya. Dan kubesarkan dia sendiri sejak itu. Semua berawal dengan Paman Oliver, yang mana seorang pebisnis sukses dan orang yang sangat penyayang. Aku hanya berhutang budi padanya dan nenekku, karena mereka yang membesarkan aku setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Pamanku sudah menjalankan peran dengan baik dalam mengisi kekosongan figur ayah dalam hidupku. Tapi beliau juga ingin anak biologisnya sendiri, yang mana jadi masalah rumit bagi pria aseksual sepertinya. Suatu malam, aku baru saja datang dari jalan-jalan dengan teman-temanku saat kulihat beliau duduk di meja dapur, tangannya terapit kedua tangan. Aku bertanya, "Paman, ada apa?" Paman mendongak menatapku dengan mata merah yang bengkak, menghela nafas, lalu berkata, "Nina, sebenarnya ini hal sepele. Hanya saja ulang tahunku bulan depan, dan aku tak punya satu hal yang paling kuinginkan di dunia ini." Aku menariknya ke dalam pelukan dan menenangkannya. Aku tahu beliau masih merindukan kehadiran seorang anak dan aku ingin membantunya. Jadi, bersama-sama, kami mencari tahu prosedur ibu pengganti. Pamanku sangat bersemangat, dan beliau lengkapi semua berkas untuk membeli sel telur donor. Sekarang yang paman butuhkan adalah seorang ibu pengganti. Jadi beliau pergi ke agensi ibu pengganti setempat dan mereka menunjukkan padanya 5 profil ibu pengganti yang potensial. Aku bersumpah, paman pasti sudah membaca ulang masing-masing sebanyak 100 kali. Tapi, pada akhirnya beliau memilih satu, seorang wanita bernama Katie. Di atas kertas, Katie kedengarannya sempurna. Dia berusia 31 tahun dan telah mempunyai anak laki-laki sehat bernama Robbie. Kontrak sudah dibuat, semua perawatan medis Katie akan dibayar, dan dia juga menerima sejumlah uang yang cukup besar. Kemudian, saat bayinya berusia seminggu, pamanku akan membesarkannya sendiri. Ini semua terdengar sempurna. Ya,
Akan tetapi semuanya berubah jadi sangat kacau. Setelah Katie hamil, Paman Oliver ingin berada di dekatnya supaya dia bisa menjalin ikatan dengan bayinya. Suatu kali aku jalan masuk ke ruang tamu mendengar musik klasik dimainkan, dan pamanku menempelkan kepalanya ke perut Katie untuk mencari tahu apakah bayinya bisa mendengar musik itu. Segera siap pulang ke rumah mendapati Katie di sana jadi hal biasa bagiku. Awalnya aku tak keberatan karena dia selalu bersikap baik padaku, dan kami bahkan ngobrol ringan dari waktu ke waktu. Tapi kemudian suatu pagi saat aku menuruni tangga hendak pergi kerja, kulihat dia berdiri di halaman membantu nenekku menyiram bunga. Aku hendak menghampiri untuk menyapa mereka saat ku dengar dia berkata, "Oliver adalah pria yang sangat baik, tapi dia sangat sibuk. Aku khawatir dia akan kewalahan antara bayi yang baru lahir dan pekerjaan." Kemudian nenek berkata, "Jangan khawatir sayang, karena dia aku dan Nina yang akan membantu." Tapi Nina sangat muda, dan dia punya kehidupannya sendiri. Dia selalu keluar berpesta atau bersama cowok. Dan Anda tidak bisa diharapkan untuk merawat seorang bayi. Tidak untuk seusia Anda. Aku cuma tak mau ada orang asing yang merawat bayiku. Tidak saat aku bisa membantu. Apa? Perilakunya yang manis bagai gula hanyalah akting, bukan begitu? Beraninya dia berusaha memanipulasi nenekku tersayang. Beberapa hari kemudian, aku turun ke bawah untuk makan malam dan melihat Katie duduk di sana. Dia tersenyum padaku dan bertanya bagaimana hariku. Aku tak tertipu dengan sikap baiknya yang berlebihan, tapi aku tetap menerimanya. Pada suatu ketika dia tiba-tiba mengambil ponselnya. Kemudian senyumnya berubah menjadi muram. "Oh tidak, Robbie terkena demam. Sebaiknya aku ke sana." Dia segera menarik mundur kursinya dan berdiri. "Kalian tahu soal ini? Hanya cinta ibu yang bisa membuat si kecil merasa lebih baik." Kemudian dia pergi. Kata-kata Katie yang beracun pastinya telah merasuki nenek. Karena nenek terlihat cemas akan Robbie dan memberi senyuman lembut seiring pandangannya mengikuti langkah Katie. Dan itu baru permulaan. Permainan Katie terus berlanjut karena beberapa hari kemudian dia muncul di depan pintu dengan isak tangis. Kemudian dia bercerita tentang sewa tempat ulang tahun Robbie yang dibatalkan dan mereka menolak memberikan uang ganti rugi. Sesuai harapan, pamanku memberitahunya dia bisa mengadakan pesta di tempat kami dan bahwa paman akan menanggung biayanya. Di hari pesta itu, kulihat Katie memberikan pada paman semua nota pembayaran untuk istana balon, sulap, catering, dan lain-lain. Dengan lembut dia menepuk perutnya dan menyeringai. "Kau akan jadi ayah yang hebat. Kau tahu, kita selalu bisa punya anak lagi setelah ini. Gratis tentu saja." Kemudian setelahnya, kulihat dia membisikkan sesuatu ke Robbie. Kemudian menit berikutnya, Robbie lari ke pamanku, memeluk kakinya dan berkata, "Terima kasih untuk pestanya, ayah." Kemudian Katie bergegas mendatanginya mengacak-ngacak rambutnya dan berkata, "Oh sayang, dia bukan ayahmu. Tapi pasti akan menyenangkan bukan jika semua tinggal di sini dengan bayi ini?" Cukup sudah. Jadi malam itu aku menemui paman dan nenekku membahas soal itu. Aku punya perasaan tak enak soal Katie. Kurasa dia berusaha melanggar kontrak. Pamanku menghela nafas, kemudian berkata, "Aku tahu." Kemudian nenek menambahkan, "Tapi Katie benar. Oliver tidak bisa menjalani ini sendirian. Kau terlalu muda, dan aku terlalu tua. Jadi masuk akal jika Katie tinggal dan membantu. Lebih baik daripada menyuruh orang asing di sini, ya kan? Aku bisa membantu." Aku meninggikan suaraku. "Lebih baik aku daripada dia. Aku tak percaya padanya." Nenek menggelengkan kepalanya. "Tapi dia ibunya. Dia yang mengandung bayi itu. Ikatan mereka tidak bisa dipungkiri. Aku tahu rasanya kehilangan orang yang aku cintai. Katie akan membuat bayi itu sedih. Aku yakin itu. Dia akan mementingkan dirinya sendiri." Wajahku memerah saat aku meninggikan suara. Pamanku tetap diam. Kemudian ia hanya menghela nafas dan berjalan keluar. Aku berlari mengejar dan menariknya. "Paman, paman membuat pilihan sejak awal. Kenapa mengubahnya sekarang?" Dia menjawab dengan pandangan terpaku ke lantai. "Nenekmu ada benarnya." "Apa?" Suaraku memekik. "Berhentilah membiarkan Katie si penyihir itu memanipulasimu." Paman menggelengkan kepalanya lalu berjalan pergi. "Ya Tuhanku, mereka dikontrol seperti boneka. Ini harus dihentikan." Jadi kuputuskan menemui Katie soal ini. Kesempatanku datang esok harinya. Dia membantu masak makan malam, jadi aku berkata padanya, "Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin kehidupan yang mudah tanpa khawatir soal uang. Itulah kenapa kau memanipulasi mereka. Tapi kau tak bisa membohongiku." Dia berhenti mencacah wortel, lalu memandangku. "Apa benar begitu?" "Masalahnya, Nina, aku selalu dapatkan apa yang aku mau." Dia menyeringai jahat.
lalu menghujamkan pisau ke wortel itu dengan ganas sampai aku tersentak. Sudah dipastikan, Katie memang gila. Tapi aku tak punya bukti apapun. Jadi pada dasarnya sama sekali tidak ada yang bisa kulakukan soal itu. Seperti yang sudah ditebak, kegilaan itu terus berlanjut saat keesokan harinya. Aku ke kamar nenek dan melihatnya tampak bingung saat mencari-cari di laci samping tempat tidurnya. Lagi. Tidak bisa temukan pilku. Dan pil itu terus muncul di tempat-tempat aneh. Nenek terlihat sangat cemas bahwa ia kehilangan akal sehatnya. Kemudian saat kami semua makan malam, Katie menuju kulkas dan kejutan. Coba tebak apa yang dia temukan di sana. Ya, pil milik nenek. Jelas Katie sudah meletakkannya di sana. Kemudian dia berjalan menuju nenek, mengusap bahunya, dan dengan cemas berkata, "Seharusnya saya lebih memperhatikan Anda. Sebaiknya kita memeriksakan Anda ke dokter segera. Umur bisa begitu kejam terhadap pikiran, dan Anda tak mau jadi pelupa berada di dekat bayi." Setelah itu, nenek seperti betul-betul teryakinkan kalau ia terlalu tua untuk merawat seorang bayi. Bahkan setelah dokter mengatakan dia baik-baik saja. Terlebih lagi, nenek bersikeras kalau Katie harus pindah ke rumah untuk membantu. Dasar ular si Katie. Sebulan kemudian bayi itu lahir. Seorang anak perempuan. Pamanku menamainya Claudia, seperti ibuku. Kami semua menangis haru dan menyambutnya ke dalam keluarga kami. Harapan Katie tercapai, dan baik dia maupun Robbie pindah ke rumah kami. Suatu pagi aku turun ke bawah melihat Katie menggendong bayi itu. Di depannya adalah kontrak yang sudah dirobek. Ku bilang padanya untuk pergi. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Kau memang gadis pintar, Nina, tapi kau bukan tandinganku. Aku tak akan kemana-mana. Ini adalah rumahku sekarang, jadi biasakanlah." Aku tahu tak ada gunanya memberitahu paman dan nenek soal ini. Aku tak bisa biarkan wanita ini menghancurkan keluargaku. Dia itu berbahaya. Dia bisa saja menyakiti siapapun pada akhirnya. Dia tak akan berhenti sampai dia dapatkan apa yang dia mau. Aku tak mungkin membiarkannya. Jadi, saat Katie sedang di kamar mandi, aku mengangkat Claudia. Dan sebelum dapat kucegah diriku sendiri, aku kabur dari rumah dan keluar dari kehidupan mereka. Aku pindah ke kota baru dan mendapatkan pekerjaan baru. Sebenarnya hanya untuk sementara, tapi kurasa aku terlalu egois dan takut untuk kembali. Aku selalu jujur pada Claudia tentang satu hal, bahwa aku adalah sepupunya, bukan ibunya. Jadi, saat Claudia mengucapkan kata-kata itu, "Nina, kenapa kau hanya sepupuku dan bukan ibuku?" Aku merasa sangat bersalah. Dia kehilangan hubungan dengan ayahnya karena aku. Ya, aku ingin keluargaku keluar dari jebakan Katie. Tapi apa yang kulakukan tak adil untuk pamanku. Sekarang aku tahu itu. Aku tak berhak mengambil putrinya jauh darinya selama 4 tahun. Aku merasa tak enak. Membayangkan penderitaan yang sudah pasti aku timbulkan kepadanya juga nenek. Rasa bersalah itu menggerogotiku dan aku tahu aku tak bisa menanggungnya lagi. Jadi aku menelpon seorang teman keluarga lamaku dan memintanya mendatangi pamanku. Kemudian di hari itu temanku kembali padaku dengan sebuah pesan dari paman. "Katie sudah pergi dan dia tidak akan kembali lagi. Kau benar tentangnya. Tentu saja, dia hanya mengincar uangku. Setelah kau pergi, dia tampaknya tak peduli soal Claudia sama sekali. Dan dia mengancam akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu kecuali aku membayarnya. Tolong, kembali saja padaku dan nenek. Kami memang tak senang dengan apa yang kau perbuat. Tapi kami tahu, kau punya niat yang baik. Kami menyayangimu dan cuma ingin gadis-gadis kami kembali." Air mata mengalir membasahi wajahku. Mereka telah berbesar hati memaafkanku. Kabur bukanlah jawaban. Meski kulakukan itu dengan niatan yang baik, sudah waktunya berhenti berlari. Sudah waktunya untuk pulang. Jadi, kuamati gadis kecil yang sangat mengingatkanku akan pamanku ini. "Claudia," aku meraih tangannya. "Apa kau siap untuk pulang ke ayah?" Jadi datanya harus dikumpulkan paling lambat hari Jumat agar kita bisa... Aku menundukkan kepalaku dan memasukkan pretzel ke dalam mulutku. "Dani, kamu makan?" Bosku balas menatap ke arahku. Aku menyeka mulutku ke punggung tanganku dan dengan pipi penuh makanan teredam. Tidak, tentu saja tidak. Ternyata di tengah rasa penasaranku untuk memakan pretzel yang enak, asin, dan renyah, saat rapat kerja, aku lupa mematikan mikrofon. Ups. Hei, jadi, aku Dani, dan aku jatuh cinta dengan makanan. Kalian tanya kenapa? Ya, makanan satu-satunya hal yang selalu ada untukku. Di saat senang dan sedih, makanan tidak pernah mengecewakanku. Yang diperlukan hanyalah hamburger dengan keju ekstra dan kue keju karamel asin dan aku jadi cewek yang paling bahagia. Wah, aku mengeluarkan air liur hanya dengan memikirkannya.
Tapi kemudian kecintaanku pada makanan hampir membuatku kehilangan segalanya. Beginilah ceritanya. Jadi setelah insiden pretzel, bosku memecatku. Langsung. Aku tahu. Hal ini membuatku tak punya pekerjaan dan akibatnya tak punya uang untuk membeli jajan yang enak. Sungguh menyedihkan. Suatu malam aku sedang bersantai di sofa sambil menonton film dan melamun tentang makan triple coklat sundae. Lalu Jack, pacarku, duduk di sebelahku dengan semangkuk besar permen dan mulai bercerita tentang pesta ulang tahun rekan kerjanya. Permen. Aku mengambil segenggam dan mulai memasukkannya ke dalam mulutku. Terima kasih Jack. Dia tahu jalan menuju hatiku. Di sela-sela mengunyah aku tanya padanya, boleh kamu bawa pasanganmu? Aku mau ikut. Please. Dia mengangkat bahu dan berkata, tentu. Aku bertepuk tangan dengan kedua tanganku yang lengket. Pesta. Seru sekali karena pesta berarti akan ada makanan dan banyak jenisnya. Segera setelah kami tiba di sana, aku langsung menuju ke meja prasmanan. OMG. Ini luar biasa. Ada sandwich, pizza kecil, dan salad kentang. Aku mengangkat seluruh piring dan mulai menyendok makanan ke dalam mulutku. Kemudian seorang cewek muncul di sebelahku sambil mengerutkan kening dan berkata, permisi. Tolong, bisakah kamu tidak makan di luar piring itu? Dengan mulut penuh aku menjawab, oh, maaf, rasanya enak sekali. Lalu aku meletakkan kembali piring itu dan mengambil segenggam keripik kentang. Saat dia berjalan pergi, aku mendengar dia bergumam pelan. Rakus sekali. Akhirnya Jack meraih lenganku dan membawaku keluar dari sana. Dia merajuk dan hampir tak bisa menatap mataku, jadi aku bertanya padanya ada apa. Ada apa? Dia mendengus. Apa kamu perlu bertanya? Kamu duduk-duduk sepanjang hari sambil memakan segala sesuatu yang ada di lemari. Lalu saat aku mengajakmu ke pesta teman kerjaku, yang kamu lakukan cuma makan. Itu sangat memalukan. Ini membuatku kesal. Kurasa mungkin aku bisa lebih mengendalikan diri saat makan makanan pesta. Dan aku kira aku perlu cari kerja. Selain itu, punya uang berarti aku dapat membeli jajanan yang lebih enak. Dan aku tidak perlu terus-terusan mengkonsumsi makanan Jack. Jadi aku bekerja part-time di bioskop lokal, di counter popcorn. Bau popcorn yang manis dan mentega itu, aku sangat menyukainya. Aku tidak dapat menahannya. Benda itu ada di sana menatapku dengan segala kelengketan emasnya yang hangat. Jadi di sela-sela melayani pelanggan, aku diam-diam memasukkan beberapa ke dalam mulutku. Apa yang kamu lakukan? Jantungku berhenti berdetak ketika aku mendengar suara familiar di belakangku. Aku berbalik dan menatap muka dengan manajerku. Aku langsung menyangkal. Aku tidak melakukan apapun saat popcorn muncul keluar dari mulutku. Mereka meneriakiku dan menuduh aku memakan semua keuntungan mereka. Sungguh tidak adil. Jadi kalian bisa menebaknya, aku dipecat. Lagi. Aku tiba di rumah lebih awal dengan wajah berlinang air mata dan sekantong penuh camilan coklat favoritku untuk menghiburku. Jack menatapku dari sofa dan bertanya ada apa. Aku merosot ke sampingnya, menarik bungkus cokbar dan berkata, aku dipecat lagi. Mau bagaimana lagi? Popcorn itu terlalu enak. Apakah dunia ini harus begitu kejam? Lalu aku menggigit coklatnya. Enak. Jack menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas dan berkata, Dani, akui saja, kerakusanmulah yang membuatmu mendapat masalah. Jadi apa? Aku menikmati makan, itu saja. Itu tidak menyakiti siapapun. Aku menyelesaikan sebungkus cokbar dan mulai membuka bungkus berikutnya. Jack menggelengkan kepalanya lalu pergi. Terserah, aku tidak membutuhkan dukungannya karena aku memiliki coklat yang enak untuk menghiburku. Enak. Suatu hari, seperti hari-hari biasanya, aku mencari jajan di rumah, tetapi tidak ada lagi. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak bisa pergi ke toko. Jadi aku menggunakan ponselku dan mencari video mukbang untuk menghabiskan waktu. Saat aku melihat dua cewek mengisi mulut mereka dengan kentang goreng yang dicelupkan ke dalam shake strawberry, aku punya ide. Tentu saja, kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Aku harus menjadi tukang mukbang. Aku bisa mendapatkan uang sambil melakukan apa yang aku sukai, memakan makanan. Itu kemenangan besar untukku. Untuk video pertama, ku buat sederhana saja. Hanya aku yang memakai kaos putih, ponselku sebagai kamera dan semangkuk besar spaghetti. Gilanya, orang-orang menontonnya dan mulai mengikutiku. Setelah beberapa video, popularitasku meningkat dan para penonton mulai menyumbangkan makanan dan uang kepadaku. Benar-benar gila. Namun seiring dengan hal tersebut muncullah permintaan video. Seperti makan 3 bak ayam goreng dan 10 piring nasi goreng yang dilumuri mayo. Makan semua makanan ini memang agak menantang. Suatu kali saat aku sedang bervideo makan hamburger, perutku mendapat jahitan dan harus berhenti.
Seharusnya aku tidak makan pancake untuk sarapan lebih awal. Fansku kecewa karena aku hentikan tantangan dan aku merasa sangat tidak enak. Aku pikir jika aku ingin melakukan ini sebagai pekerjaanku, maka aku harus mulai berpuasa terlebih dahulu. Sehingga aku bisa tampil sebaik mungkin untuk video tersebut. Wah, ini kerja keras. Suatu kali aku sangat lapar. Aku pergi ke lemari es dan mengendus keju. Namun ketika aku menyelesaikan sebuah tantangan, aku merasa sangat kenyang dan kembung sampai jadi mirip ikan buntal. Lalu ada rasa lelah. Aku sangat lelah. Aku tertidur pulas di bus menuju supermarket dan berakhir di kota aneh bermil-mil jauhnya. Aku harus menelpon Jack untuk datang menjemputku dan dia mengomel tentang hal itu sepanjang perjalanan pulang. Terlepas dari hal ini, aku terus melanjutkan video tersebut. Namun suatu hari seorang fans menantangku untuk melakukan tantangan besar, tantangan mie api. Jika kalian belum tahu apa ini, pada dasarnya ini adalah semangkuk besar mie paling pedas yang pernah ada. Aku menyesap mie-nya dan OMG, aku tidak bisa merasakan lidahku atau wajahku. Hidungku meler dan aku harus menjulurkan lidah untuk memastikan apakah lidahku masih ada. Ini terlalu berlebihan. Tidak mungkin aku bisa menahan hal ini lagi. Jadi aku mengganti mangkuk dengan mie yang tidak pedas dan berpura-pura sedang makan yang pedas. Setelah itu aku mengedit videonya dan hey, menurutku aku berhasil memasukkannya dengan baik. Meskipun aku hanya makan satu suapan makanan pedas, hal itu terus membuatku menderita. Perutku keroncongan dan lidahku masih terasa kebas. Aku berbaring di sofa dengan botol air panas menempel di perutku dan mengasihani diriku sendiri. Jack duduk di sebelahku dan menatapku dengan prihatin. Dani, kamu harus menghentikan video ini dan mencari pekerjaan nyata. Dengan lidahku yang bengkak, aku berhasil berkata, makan di video adalah pekerjaan nyata. Jack menggelengkan kepalanya. Kerakusan bukanlah hobi. Semua orang menertawakanmu. Hello. Aku dibayar untuk makan. Dan video-video ini membantu banyak orang yang kesepian di luar sana untuk ditemani saat makan. Mereka tertawa bersamaku, bukan menertawaiku. Astaga, Jack kadang-kadang sangat menyebalkan. Saat tantangan mie pedas dan tantangan makan serangga yang aneh, aku menggunakan cacing jeli yang dilapisi coklat dan bukan yang asli. Berpura-pura menjadi hal yang biasa bagiku. Tidak lama setelahnya artikel-artikel mulai beredar mengatakan aku tukang makan palsu. Postingan seperti, dia selalu berpura-pura dan pantas saja dia masih sehat, muncul di mana-mana. Setelah itu aku tidak punya pilihan selain makan secara live streaming. Banyak fansku yang mendorong hal ini, tapi ini adalah kerja keras. Tidak butuh waktu lama hingga berat badanku bertambah dan dalam sebulan aku sudah menambah 2 ukuran baju dan aku merasa sangat lemas. Suatu pagi ketika Jack melihatku mencari sesuatu di lemari pakaianku, apa saja untuk dipakai yang cocok untukku, dia menyarankan agar kami pergi jogging. Aku menetap jeans favoritku yang sekarang tidak bisa melewati pahaku dan setuju untuk pergi jogging. Aku sudah sampai di ujung blok dan wah, panas sekali dan aku tidak bisa bernafas. Aku sedang berjongkok sambil memegangi pagar untuk menopang ketika seorang wanita hamil lewat. Kamu sungguh inspirasi, berlari di usiamu dan setelah melahirkan. Bahkan tanpa yang satu ini, dia memegangi perutnya. Aku tak akan mampu mengatasinya. Apa? Apa dia mengira aku baru saja punya bayi dan aku sudah tua? Oh, bagus. Dan sekarang Jack pun tertawa terbahak-bahak. Aku merasa sedih. Apa aku benar-benar terlihat seburuk itu? Hal ini masih melekat dalam pikiranku. Jadi aku belanja online dan memesan beberapa pil penurun berat badan. Aku mulai meminumnya dan dalam seminggu aku mengalami jerawat parah, bau mulut, perut kembung, dan aku merasa seperti siput. Lalu suatu kali aku berada di dapur meminum pil ketika Jack masuk. Melihat apa yang aku lakukan, mengambilnya dari tanganku dan berkata, Dani, lihat dirimu. Kamu berantakan. Kamu harus menghentikan pilnya dan menghentikan videonya. Aku lebih marah daripada tawon yang diganggu, jadi aku merampas pil-pil itu darinya dan menendangnya keluar ruangan. Lalu aku berteriak, kamu tidak mengerti, tinggalkan aku sendiri. Jack tidak banyak bicara padaku setelah itu, dan aku melanjutkan aktivitas mukbangku. Tidak butuh waktu lama aku mencapai 100.000 subscriber. Untuk merayakannya aku live streaming. Dengan meja penuh dengan makanan favoritku, ayam goreng, pizza, donat, dan seterusnya. Aku sedang menjejali wajahku ketika aku merasa panas dan lengket dan ruangan mulai berputar. Aku berkata, aku merasa tidak enak badan. Lalu aku pingsan di tengah live streaming. Aku terbangun beberapa jam kemudian di rumah sakit dengan infus di lenganku. Dan seorang dokter berwajah serius menatapku. Mereka memberitahuku kolesterolku tinggi. Dan jika terus seperti ini, aku akan menderita diabetes dan pendarahan perut. Ya, begitulah.
Aku menangis dan bersumpah bahwa aku akan membuat beberapa perubahan besar. Aku suka makan, itu tidak akan pernah berubah. Tetapi aku tidak bisa membuat video mukbang lagi. Sekarang, aku masih menikmati makanan, tetapi tidak lagi makan berlebihan. Oh, aku juga punya pekerjaan baru, bekerja di sebuah restoran. Dan hebatnya, aku berhasil menahan diri untuk tidak memakan semua makanan yang kelihatan lezat itu. Aku sedang dalam perjalanan menjadi versi diriku yang lucu dan percaya diri lagi. Dan mulai sekarang, jika aku senang, sedih, atau apapun, aku akan membicarakannya dengan Jack, alih-alih beralih ke makanan. Aku akan selalu menyukai makanan, tetapi aku rasa pada akhirnya aku menyadari bahwa aku mencintai kesehatanku. Dan juga Jack. Shh, jangan katakan itu padanya, itu akan... Hai, ini aku, Maxine. Sedang sembunyi di balik semak-semak dan memata-matai seorang cewek. Jangan salah, aku tak naksir padanya. Juga bukan seorang psikopat. Aku hanya membantu temanku Damon. Tapi andai saja aku tahu betapa gilanya situasi ini nantinya, aku tak akan pernah setuju membantunya. Ini semua berawal ketika Damon jatuh cinta pada cewek ini, Sophie. Dia punya pesona misterius yang membuat Damon ingin langsung bicara padanya. Dan dia lakukan itu. Tapi Sophie bahkan tak meliriknya. Dia langsung jalan pergi. Aduh, aku sama sekali tak suka padanya. Dia sangat angkuh. Tapi Damon tak menyerah begitu saja. Dia coba berbagai macam cara untuk dapatkan perhatiannya. Bahkan menunggu bus bersamanya padahal dia punya mobil. Tapi tak satu pun berhasil. Dan ini membuatnya putus asa. Dia memohon bantuanku tapi kukatakan, tak mau. Kemudian dia berkata, ayolah Maxine, kau kan cewek, jadi berteman saja dengannya atau apa. Mungkin kau bisa cari tahu apa kesukaannya, makanan, musik kesukaannya, dan yang lainnya. Nanti bisa ku coba membuatnya terkesan. Tolonglah, aku mohon padamu. Apalagi akan kupinjamkan Nintendo Switch-ku selama sebulan kalau kau setuju. Kau tak mungkin menolak itu. Dia berhasil membujukku dengan itu. Aku akan lakukan apa saja untuk dapatkan Nintendo Switch. Ya sudah, sepakat. Tapi jangan salahkan aku kalau ini tak berhasil. Jadi setelah kelas selesai hari itu, aku mencari Sophie. Dia ada di halte bus dan aku hendak mendekatinya saat tiba-tiba dia berjalan pergi. Kuputuskan membuntutinya dan di perjalanan, dia berhenti untuk membantu seorang wanita tua untuk menyeberang jalan. Wah, aku terkejut. Untuk seseorang dengan wajah begitu dingin, dia ternyata punya hati yang hangat. Mungkin dia memang tak terlalu buruk. Setelahnya dia mulai jalan ke arah taman dan saat itu suasana mulai makin gelap. Sedang apa dia? Dia duduk di sebuah bangku taman pada bagian yang menyeramkan di taman itu. Seolah dia sedang duduk menunggu seseorang. Aku sembunyi di balik semak-semak, jadi dia tak akan melihatku. Tapi aku benar-benar sangat ketakutan. Tiba-tiba dua orang pria muncul dan mulai bicara padanya. Tapi mereka kelihatannya tak suka dengan keberadaannya. Ya dia terlihat panik. Aku harus menolongnya. Dengan cepat aku berteriak, "Tolong Pak Polisi! Tolong! Ada dua pria melecehkan dan mengganggu kami." Terang saja, tak ada petugas polisi, tapi itu berhasil. Dua pria tadi kabur dan aku cepat-cepat mendatanginya memastikan Sophie baik-baik saja. Dia terkejut melihatku, tapi kemudian dia memelukku dan berterima kasih sudah menolongnya. Seluruh badannya gemetaran, dia pasti sangat ketakutan. Aku jalan dengannya kembali ke asrama kami. Dia memberitahuku kalau dia suka datang ke taman di malam hari karena itu sangat menenangkan. Kukatakan padanya itu sudah jelas berbahaya dan mungkin sebaiknya dia tak kesana lagi sendirian. Kemudian kami bertukar nomor telepon dan setelahnya kami jadi cukup dekat sampai beberapa hari kemudian kukatakan padanya kalau Damon sangat naksir padanya dan menanyakan apa mungkin dia mau kencan dengannya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia belum siap. Matanya tampak sedih, jadi aku tak memaksanya lebih lanjut. Mungkin dia baru saja mengalami putus cinta yang berat. Aku tak bertanya lagi padanya. Tapi suatu malam aku sedang menuju ke asramanya untuk nonton bareng saat ku dengar dua orang berkelahi. Itu adalah Sophie dan seorang cowok. Dan Sophie menangis. Sepertinya cowok itu akan memukulnya. Jadi aku lari mendekat dan berkata, "Hei, kau kira apa yang sedang kau lakukan? Tinggalkan dia sendiri atau aku akan menelpon polisi." Dia hanya tertawa padaku dan mengatakan pada Sophie, "Kita belum selesai." Lalu dia segera pergi. Aku bertanya pada Sophie apa dia baik-baik saja dan siapa cowok tadi. Lalu dia bilang padaku kalau dia adalah mantannya yang terus berusaha kembali padanya. Tapi Sophie tak tertarik. Saat memberitahuku, dia mulai menangis dan berkata, "Karena dia, aku jadi sangat takut dan gelisah. Aku bahkan terlalu takut untuk tidur di malam hari." Aku merasa sangat kasihan padanya dan kukatakan padanya aku ada di sini untuknya dan bahwa dia bisa menelponku kapanpun. Nah, mungkin aku tak seharusnya mengatakan itu karena itu persis apa yang mulai dia lakukan. Setiap malam dia menelponku dan kami akhirnya ngobrol sampai jam 3 pagi.
Aku sangat kelelahan, tapi aku ingin membantunya. Dia sepertinya sangat cemas sepanjang waktu. Damon tahu kami sering ngobrol, tapi dia sudah berhenti menanyakan tentang Sophie. Kelihatannya dia sudah mulai kehilangan minat dan lebih khawatir soal aku yang kelihatan seperti zombie dari film The Walking Dead. Kau benar-benar butuh tidur, Maxine. Biarkan saja Sophie, dia jelas bermasalah. Mungkin lebih baik tidak terlalu terlibat. Lebih mudah dikatakan daripada dijalani. Tapi malam itu kuputuskan untuk tak menjawab teleponnya. Aku tidur lebih awal dan saat aku bangun esok paginya, ku dapati 20 panggilan tak terjawab dan 50 pesan darinya. Ya ampun, beberapa dari pesan itu mengatakan dia sangat kesepian dan aku sudah mencampakkannya. Kemudian ada satu yang mengatakan, kalau kau tak mengangkat teleponnya, aku akan mengakhiri hidupku. Oke, ini gila. Aku langsung menelponnya, tapi dia tak mau angkat. Aku bergegas ke asramanya tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Aku panik saat itu lalu menggedor pintu, menjerit, Sophie, buka pintu sialan ini. Tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku sangat takut dia sudah melakukan hal buruk. Jadi ku minta beberapa siswa membantuku mendobrak pintu. Dan saat itulah dia membuka pintunya. Aku tak pernah begitu senang melihat seseorang dalam keadaan hidup. Aku lari memeluknya, tapi dia terlihat sangat kesal. Sedang apa kau di sini? Kau membuat keributan, katanya. Apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kau bilang kau akan... Tapi dia menyelaku dan berkata, kau perlu istirahat tidur, Maxine. Sepertinya kau gila. Aku tak percaya ini. Setelah semua panggilan telepon dan pesan-pesan itu, dia yang gila, bukan aku. Aku enggan membentaknya balik. Jadi aku hanya meninggalkannya. Aku butuh sendiri. Dia berusaha meminta maaf padaku beberapa hari berikutnya. Tapi aku tak ingin lagi berada di dekatnya. Dia bahkan mengirim pesan mengatakan kalau aku tak mau jadi temannya lagi, maka hidup sudah tak berharga lagi untuk dijalani. Aku sangat lelah dengan berbagai ancamannya. Jadi ku acuhkan saja. Lalu kemudian semuanya makin memburuk. Beberapa hari berikutnya, aku dan Damon belajar bersama saat Sophie menelponku dan mengatakan dia ada di rumah sakit. Dia memberitahuku dia mengidap tumor otak dan mereka sudah melakukan biopsi untuk memeriksa apakah itu ganas atau jinak. Aku tak percaya ini. Dia bertanya padaku apa aku bisa menjemputnya, dan ku katakan tentu saja, ini sangat menakutkan. Ku ceritakan pada Damon dan dia hanya berkata, kurasa dia mengarangnya, Maxine. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengidap tumor? Kalian baru saja bertengkar dan tiba-tiba dia di rumah sakit. Ayolah, coba pikirkan itu. Aku terkejut. Damon, bisa-bisanya kau ini. Kau menyebalkan sekali. Kemudian aku lekas pergi dan tiba di rumah sakit mendapati Sophie duduk di luar mengenakan topi medis. Dia bilang rambutnya sudah dicukur untuk biopsi. Lalu aku minta untuk melihat bekas lukanya. Tapi dia tak mau tunjukkan padaku. Dia bilang dia akan pusing kalau melepaskannya. Aku hanya lega dia sudah baik-baik saja dan mengantarnya pulang. Kami berbaikan dan kuputuskan untuk merawatnya hari itu. Dia terlihat sangat lemah dan aku tak sanggup melihatnya menderita. Ku telepon Damon untuk memberitahu kalau dia berhutang padaku permohonan maaf dan memberitahunya soal Sophie dan dia hanya bilang, oh, wow, baik maaf ya. Kalau begitu kuharap dia baik-baik saja. Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Damon menelponku dan berkata, dengar Maxine, Sophie itu penipu. Dia tak lakukan biopsi. Aku bertabrakan dengannya tadi, lalu topinya terjatuh dan kepalanya penuh rambut. Tak mungkin rambut itu tumbuh kembali secepat itu. Kenapa dia berbohong padaku? Aku tak mengerti. Aku perlu tahu kebenarannya, jadi setelah kelas aku pergi ke asramanya. Dia langsung membuka pintu dan tentu saja semua rambutnya utuh. Dia mungkin tahu Damon sudah memberitahuku, jadi dia tak perlu repot-repot meneruskan kebohongan itu. Ini membuatku murka. Langsung saja aku mulai memakinya. Jujur saja, Sophie, apa yang salah denganmu? Kenapa kau berpura-pura sakit seperti itu? Sesama teman tak melakukan itu. Sophie meraih tanganku dan berkata, Maxine, aku minta maaf. Aku sangat putus asa. Kulakukan itu karena aku sangat merindukanmu dan ingin kau memperdulikan aku lagi. Aku bertindak terlalu jauh. Tolong maafkan aku. Apa kau gila? Teriakku. Aku sangat mencemaskanmu. Apa kau yakin tak ada yang salah denganmu? Sophie mulai menyeringai dengan cara yang aneh dan berkata, satu-satunya kekeliruanku adalah aku jatuh cinta padamu, Maxine. Dia tak mau melepaskan tanganku dan aku hanya menatapnya keheranan. Apa katamu? Kau dengar aku mencintaimu. Kemudian dia mulai tertawa seperti maniak dan berkata,
Aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kita bertemu. Aku tahu kau membuntutiku, jadi aku pura-pura berada dalam bahaya supaya kau datang dan menyelamatkanku. Bahkan mantan pacarku itu palsu. Dia hanya salah satu temanku yang berpura-pura. Apa kau tak bisa lihat? Aku bersedia lakukan apa saja untuk mendapatkan perhatianmu. Jika itu bukan cinta, apalagi? Ini tak mungkin terjadi. Aku berusaha tetap tenang sebisa mungkin dan mengatakan, dengar Sophie, aku tersanjung. Sungguh aku merasa begitu. Tapi aku ini normal. Aku hanya menganggapmu sebatas teman saja, oke? Tapi Sophie tak mau menyerah. Dia mencengkram tanganku lagi dan berkata, bagaimana kau bisa tahu itu? Kau bahkan belum berusaha mencintaiku. Beri saja aku satu kesempatan dan akan kutunjukkan padamu bagaimana cinta sejati itu sebenarnya. Aku berusaha melepaskan tangannya, tapi itu mustahil. Sophie mulai menggenggam tanganku makin erat sampai rasanya mulai sakit. Dia memandang mataku dan ya Tuhan, rasanya aku tak mengenalnya lagi. Dia terlihat seperti orang gila, seperti psikopat. Kemudian dia mulai bicara dengan nada yang sangat menyeramkan. Kau tak bisa lari dariku. Kau milikku sekarang. Aku sangat ketakutan. Aku harus pergi dari sana. Jadi kudorong dia dengan sangat keras sampai dia terjatuh ke lantai, lalu aku lari seperti wanita gila keluar dari sana sampai akhirnya kembali ke asramaku. Kemudian ku telepon polisi, tapi pada saat mereka sampai di asramanya, dia sudah tak ada. Ku ceritakan pada mereka apa yang terjadi dan menunjukkan mereka fotonya. Dan kalian tak akan percaya. Rupanya aku bukan satu-satunya gadis yang jadi korban Sophie. Ada gadis lain juga. Setelah malam itu, aku sangat ketakutan. Kemanapun aku pergi, aku merasa seseorang sedang mengawasiku. Kemudian suatu malam setelah shift kerjaku selesai, aku jalan melewati taman untuk kembali ke asramaku saat ku dengar seseorang di depan. Aku langsung tahu kalau itu adalah Sophie, tapi dia tak sendiri. Dia bersama beberapa pria. Mereka melihatku dan mulai menuju ke arahku. Tapi aku berlari secepat mungkin dan untungnya polisi berada tepat di luar taman dan pergi menangkap mereka. Kedengarannya seperti sebuah kebetulan, bukan? Nah, sebenarnya tidak. Sophie bukan satu-satunya yang bisa membodohi orang. Aku tahu Sophie membuntutiku, jadi aku ceritakan pada polisi dan bersama kami menyusun rencana ini untuk menangkapnya. Dan voila, itu berhasil. Sophie, jika kamu menonton ini, kuharap yang terbaik untukmu, tapi mari kita tidak usah bertemu lagi. Sudah cukup menguntit seumur hidup. Ada lalat di minumanku. Sangat menjijikkan. Aku tak mau bayar ini. Anak itu menjejalkan segelas limun di tanganku, lalu kabur. Kulihat kau jatuhkan itu ke dalamnya, dan itu bahkan bukan lalat sungguhan. Hei, berhenti! Aku meneriakinya, tapi terlambat. Dia sudah menghilang. Dan begitu juga para pelangganku yang tersisa. Sial, itu sudah ketiga kalinya minggu ini. Dan aku tahu persis siapa dalang di balik ini. Michael! Aku melotot melewati pagar, lalu menerjang ke arah kios limunnya. Melihat senyumannya yang dibuat-buat, aku semakin marah sampai akhirnya kutumpahkan segelas limun itu ke atas sepatunya, merebut $1 dari tangannya, lalu berjalan pergi. Kalian tahu, aku Amy, dan aku tipe cewek yang tahu apa yang dimau dan dapat apa yang diinginkan. Dan apa yang ku mau adalah Mike mengaku kalah dan berhenti mengganggu bisnisku. Aku sudah menjalani misi ini 10 tahun lamanya. Aku tak bercanda. Ini perang sungguhan di antara kami. Ini bukan permainan atau apapun. Terutama sekarang saat orang tua kami terlibat dalam hal ini. Kalian tahu, orang tuaku dan orang tuanya bersahabat. Malah, mereka sangat dekat sampai aku cukup yakin dulu ibu kami merencanakan kehamilan bersama. Jadi aku dan Mike dilahirkan hanya berjarak 1 minggu. Dan tentu saja aku lahir sebelum dia. Jadi begitulah, aku sudah menang sejak babak pertama. Di depanmu, Mikey. Tapi yang lebih buruk daripada pesta ulang tahun gabungan, liburan patungan, dan menjadi teman sekelas dengannya selama lebih dari 12 tahun, aku harus tinggal bersebelahan dengannya juga. Ya, orang tua kami sengaja pindah bersebelahan karena mereka pikir membesarkan kami bersama akan menyenangkan. Mereka memimpikan kami menjadi sahabat karib seperti mereka. Tak mungkin. Sebaliknya, ketidaksukaan kami satu sama lain dimulai sejak usia dini. Kapanpun Mike datang, dia akan melempar boneka Barbieku ke sudut ruangan, memotong rambut mereka, lalu membungkus rumah bonekaku dengan tisu toilet. Jadi, aku membalasnya dengan mengubah kamarnya menjadi ladang ranjau Lego. Lalu ku gambar bunga di wajahnya yang bodoh sementara dia sedang tidur siang. Orang tua kami menganggap hal ini sebagai hal-hal lucu yang dilakukan anak-anak.
Tapi tak ada satupun dari ini yang lucu. Ini artinya perang. Perseteruan kami memanas saat kami mulai sekolah. Semuanya jadi persaingan di antara kami, mulai dari nilai, aktivitas sekolah, dan bahkan hanya untuk berebut tempat duduk dekat jendela di bus sekolah. Pernah, sebelum liburan musim panas dimulai, guru kami menyarankan yaitu saat liburan, kami bisa bersenang-senang membantu orang tua kami dengan aktivitas bermanfaat, misalnya membuat produk buatan sendiri dan menjualnya di halaman depan rumah. Saat mendengar itu, aku melihat tampang Mike yang menantang, dan tahu ini hanya berarti satu hal. Baiklah kalau begitu, permainan dimulai. Di hari pertama, aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan stand limun di depan halaman rumahku. Tapi kemudian, kulihat ke kiri. Dan coba tebak apa yang kulihat di halaman Mikey tersayang. Yah, sebuah stand limun. Kenapa sih dia jadi penjiplak? Kami berdua nampaknya menarik banyak pelanggan, tapi aku tak tahu apa perasaanku saja, tapi sepertinya dia menjual lebih banyak daripada aku. Jadi, selama musim panas, kugunakan keuntunganku untuk mengupgrade stand limunku sedikit demi sedikit dengan dekorasi menarik, promosi, dan bahkan menambah es serut lemon ke dalam menu. Akhirnya, antrianku terlihat lebih panjang daripada Mike. Es serut lemonnya berhasil. Tapi kemudian, sebuah pengeras suara berbunyi dari sebelah. Datang dan coba es teh baruku. Buatan sendiri dengan resep rahasia. Coba hari ini dengan harga perkenalan setengah harga. Yang membuatku sangat kecewa, kebanyakan orang di antrianku pergi dan datang ke stand milik Mike. Dia licik. Lalu parahnya, dia mulai memutar lagu-lagu asik untuk menarik perhatian orang. Musim panas berakhir. Tapi itu baru saja menghidupkan mimpi wirausaha di hati kecil kami. Jadi, sepanjang liburan musim panas berikutnya, kami terus membangun usaha kami. Kukembangkan standku dengan menjual aneka minuman, cemilan, dan makanan cepat saji, dengan layanan pesan antar pula. Pernah, dengan bantuan temanku, kami masukkan layanan cuci mobil. Di lain waktu, kami membuka penitipan anak kecil di taman kami, sehingga orang tua yang sibuk bisa menitipkan anaknya untuk beberapa jam, dan menikmati minuman selagi mereka di sana. Terdengar hebat, ya kan? Tapi apa kalian tahu? Apapun yang kujual, apapun yang kulakukan, beberapa hari kemudian Mike akan melakukan hal yang sama. Persis. Dan kemudian dia berani-beraninya menuduh aku yang meniru idenya. Dia sangat menyebalkan. Oh ya, sekarang di umur 17, apa yang mulanya sekedar hobi yang menyenangkan sekarang sudah sangat berkembang. Sampai akhirnya aku membuka kedai kecil di garasiku. Pada mulanya, ini masuk akal, karena itu artinya aku dapat pelanggan tak peduli cuaca. Ditambah, ada beberapa meja di luar, dan tak menyombong sih, tapi tempat duduknya jarang sekali kosong. Tapi kemudian tentu saja, bisa kalian tebak, Mike juga mengubah garasinya jadi kedai kecil. Kedai kami jadi lokasi terkenal di lingkungan kami, dan mereka terbukti sangat populer sampai orang tua kami terus menjalankannya setahun penuh. Aku sangat marah karena apapun yang aku lakukan, Mike akan menirunya juga. Kemudian yang bikin aku makin jengkel, dia mengirim teman-temannya berkeliling di hari Sabtu. Lalu mereka hanya duduk-duduk di sana memenuhi tempat, sementara hanya memesan kopi. Jadi, aku mengirim temanku Cynthia ke kedainya, dan dia pura-pura keracunan makanan setelah memakan makanan mereka. Lalu dia mulai pura-pura tersedak, dan bolak-balik ke kamar kecil hingga semua pengunjung panik dan pergi. Tapi kemudian dia mulai menyebarkan ulasan negatif tentang tempat kami di internet, dan aku lakukan hal yang sama sebagai balasan. Tak ada akhir dari perselisihan ini, kapanpun. Tapi aku tak akan menyerah. Aku tahu Mike suka sekali sama cewek bernama Stacy di kelas sains. Dan suatu kali sepulang sekolah, aku lihat Mike mengajaknya ke rumah. Mungkin untuk membuatnya bosan dengan bualannya yang tidak masuk akal tentang bisnisnya yang payah lagi. Jadi dengan cepat aku berdandan dan ganti pakaian memakai gaun yang cantik. Waktunya pertunjukan, sayang. Aku pergi ke rumah Mike tepat saat melihatnya menyajikan ke Stacy hidangan khas kedainya. Aku berakting dan langsung menghampirinya. Kau menyelingkuhiku dengan gadis ini? Dia bukan apa-apa dibanding aku. Teganya kau. Aku terus membuat keributan, menjambak rambut Mike dan menjerit, sampai Stacy kelihatan sangat canggung dan membuat alasan untuk pergi. Berhasil. Tapi, Mike sepertinya tak menganggap ini lucu. Aku sebenarnya tak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Telinganya memerah, lalu dia berteriak padaku. Amy, persaingan atau bukan? Apa aku pernah mencampuri kehidupan pribadimu? Kau sudah terlewat batas kali ini.
Dia menjatuhkan minuman yang dia buat untuk Stacy lalu mencibir sambil berjalan pergi. Karena kamu sudah masuk sendiri, kau bisa keluar sendiri. Jadi, sepertinya aku sudah memenangkan babak ini. Tapi, kenapa aku tak merasa senang sama sekali? Dan yang terlebih lagi, merasa malu. Setelah itu, Mike bahkan tak mau menatap mataku. Terserahlah, maksudku, dia akan segera melunak dan mengacaukan usahaku lagi. Ya kan? Kemudian suatu hari aku pulang sekolah mendapati orang tuaku duduk dengan orang asing, pria berpenampilan profesional. Mereka memanggilku untuk bergabung. Kemudian pria itu memberitahuku kalau dia mau membuka usaha waralaba makanan cepat saji di lingkungan ini. Ketika melihatku tak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya, dengan ketus dia berkata, "Ayolah, kau paham maksudku? Akan jadi konyol jika ada 3 resto cepat saji yang semua berada di satu tempat, ya kan? Dan ayo kita akui saja, milikmu itu hanya sekedar hobi anak kecil yang seru, yang tak akan pernah berkembang. Terima ini." Dia mengeluarkan amplop, "Dan fokuslah dengan nilaimu. Serahkan saja bisnis pada orang dewasa." Naik pitam, kurenggut amplop itu darinya. Ya, isinya penuh dengan uang dolar. Beraninya dia mencoba menyogokku. Dasar brengsek. Jadi kulemparkan kembali padanya lalu cepat pergi. "Pikirkan ini, Amy." Pria itu berteriak padaku. "Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali." Keesokan harinya saat aku pulang dari sekolah, pria itu duduk di kedaiku makan pancakeku yang luar biasa. Kenapa dia tak paham juga? Kudatangi dia dan menyuruhnya pergi. Dia nyengir padaku lalu berkata, ini rasanya enak. Kau tahu, kurasa ada ruang untuk kita berdua berbisnis. Yang harus kau lakukan hanya menghapus beberapa menumu." Dia menunjuk pada pancake itu. "Dan menyebarkan beberapa rumor tentang kedai Mike yang tak memenuhi syarat agar ditutup. Dan aku akan membiarkan kedaimu." Melihat raut mukaku yang bingung, dia menambahkan penekanan lain. "Aku hanya memberitahumu hal ini karena aku tahu kau gadis yang pintar, lebih pintar dari pemuda itu. Jadi, pilihlah dengan bijak." Nah, itu benar. Aku memang lebih pintar dari Mike. Tapi, ini sungguh gila. Aku menghabiskan sepanjang malam mempertimbangkan hal ini. Maksudku, tak mungkin aku bisa bersaing melawan waralaba terkenal. Tapi dengan cara ini, aku punya sedikit peluang, ya kan? Tapi, semenyebalkan Mike, apa aku bisa lakukan hal ini padanya? Jam 2 pagi aku duduk di ranjang, masih begitu terpukul dengan semua ini. Aku bergegas ke rumah sebelah dan melempar kerikil ke jendela Mike. Lampu di kamarnya segera menyala. Jelas, dia juga tak bisa tidur. Dia melongok keluar dan melihatku, lalu bergabung denganku di teras dan kami duduk terdiam di sana cukup lama. Kemudian dia bicara, "Ames, pancake towermu itu luar biasa enak, sungguhan." Menghela napas ku jawab, "Jujur saja, aku ngiler hanya membayangkan burger 2 susun milikmu. Tapi jika kita tidak menghapus hidangan itu dari menu kita, kurasa pria itu akan cari cara untuk menutup usaha kita." Mike menggelengkan kepala. "Tapi Ames yang ku kenal tak akan menyerah semudah itu, ya kan?" Aku menghela napas lebih panjang. "Ya, tapi kali ini berbeda. Mereka waralaba terkenal. Kedai kecil kita tak mungkin bisa bertahan lama, cepat atau lambat." Kemudian kami kembali terdiam dalam keheningan yang menyedihkan. "Kurasa kita bisa melakukannya. Kita bisa lakukan ini sama-sama." Mike tiba-tiba berdiri dan menunjuk rumah kami. "Kita punya cukup tempat untuk membuka 1 kedai besar. Bagaimana menurutmu? Aku dan dia bekerja sama? Apa itu bisa berhasil? Tapi, ya, tak ada yang tak mungkin untuk Amy si gadis tangguh." Aku tersenyum lebar padanya. "Ayo, yuk kita berjuang hingga napas penghabisan." Jadi tepat esok harinya kami menyatukan kekuatan dan mulai mempersiapkan pembukaan dari penggabungan kedai. Wajar saja, orang tua kami tentunya bersemangat dengan ide tersebut. Dengan senang hati mereka merobohkan pagar dan bahkan membangun koridor bersama untuk menghubungkan rumah kami. Kami sekarang resmi terdaftar sebagai satu bisnis dan mendapatkan sertifikat kebersihan, keamanan untuk semua makanan kami. Kalian tahu dokumen-dokumen resmi yang membosankan itu? Mengenai pria waralaba itu, ternyata orang-orang di kota setia pada kami. Jadi saat cerita dari trikotornya itu menyebar, semua orang bilang akan memboikot restorannya jika dia membukanya lagi. Dia pun menghilang bagai ditelan bumi. Itulah karma untukmu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan Mike masih menjalankan bisnis kami bersama, dan itu berjalan cukup baik sampai saat ini.
Ini benar-benar usaha keluarga dengan semua orang turut membantu. Sebenarnya, menjalankan bisnis bersama-sama ternyata jauh lebih menyenangkan daripada bersaing satu sama lain. Mungkin Mike tak seburuk yang kubayangkan selama ini. Dan terkadang aku masih suka mengklaim aku ini ceweknya. Saat ku pergoki ada cewek yang mengamatinya. Kurasa dia perlu belajar terbiasa memiliki satu perempuan saja dalam hidupnya. Dan memikirkan hal itu, kurasa selama ini itu adalah aku. Scott, ku bilang ini sudah berakhir. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan untukku. Dia menatapku dengan pandangan heran lalu berkata, Hah? Apa? Sayang, kita ini hebat bersama. aku memutar mataku. Aku baru sadar aku tak perlu bersama orang dengan mental kekanakan. Aku perlu seseorang yang dewasa dan... Terserah Linda. Cari aku jika kau berubah pikiran. Dia menggerutu, kemudian dipasangnya earphone-nya lalu berjalan pergi. Begini, di usia 15 aku ingin cowok yang cukup matang, bukan pecundang yang masih menganggap lelucon kentut itu lucu. Tolong. Teman-temanku Patty dan Louis setuju denganku. Aku jauh terlalu populer, cantik dan percaya diri untuk mengencani siapapun. Bagaimanapun, seperti keberuntungan, aku sedang berjalan di sepanjang koridor saat kulihat seseorang pria yang kelihatan tersesat tetapi sangat tampan ini. Kukibaskan rambutku, aku mendekatinya dengan suaraku yang paling ramah. Hei, kamu baik-baik saja? Kebingungan dia menjawab. Ya, jalan mana yang menuju ke kantor kepala sekolah? Aku hendak ke arah sana, jadi akan kutunjukkan padamu. Ini adalah kebohongan yang gamblang karena kelasku berada di arah sebaliknya, tapi dia tak tahu itu. Kemudian di hari itu aku berjalan menuju ke kelas fisika dengan Louis dan mematung seketika. Berdiri di depan kelas adalah pria tampan tadi. Ternyata dia adalah guru pengganti dan tertulis di papan tulis di belakangnya adalah namanya, Pak Helton. Oh ya, ngomong-ngomong nama saya Colin. Dia tersenyum. Aku berbisik kepada Louis. Sepertinya kelas sains semakin memanas. Kemudian aku berjalan menuju ke tempat dudukku. Tak mungkin aku bisa berkonsentrasi pada materi densitas. Tidak dengan guru terseksi yang pernah ada berbagi ruang udara yang sama denganku. Aku perlu temukan cara untuk lebih mengenalnya dan menunjukkan padanya kalau aku tak seperti gadis lain seusiaku. Sebaliknya, aku jauh lebih dewasa dan percaya diri daripada mereka. Jadi di penghujung kelas aku berjalan menghampiri dan bertanya padanya apa dia akan membahas beberapa hal denganku. Dengan senang hati dia setuju, jadi aku duduk di sebelahnya dan berhayal dalam aroma parfum kasturinya. Kelas fisika menjadi favoritku. Dengan kedua tangan di kepalaku, kuperhatikan dia berbicara di depan kelas. Dia melihatku memandangnya beberapa kali, tapi dia selalu dengan cepat berpaling. Tak apa, aku paham. Dia hanya sedang berusaha terlihat profesional. Kemudian suatu kali, dia mengajukan pertanyaan. Menurut Einstein, apakah cahaya itu parsial atau gelombang? Kuacungkan tanganku ke atas dan tersenyum lebar. Dia terlihat agak bingung. Linda? Aku mengerutkan bibir dan menatap lurus kepadanya. Warna kemeja itu sangat cocok dengan Anda, Pak. Warnanya menonjolkan mata Anda. Beberapa anak lain di kelas tertawa dan dia dengan canggung meraba kerah bajunya. Imut sekali. Kemudian dia terbatuk dan berkata, Linda, apa kau tahu jawabannya? Oh, apa tadi pertanyaannya? Aku menatapnya sambil melamun. Jujur saja, aku tak bisa ingat apapun setelahnya kecuali penampilannya yang sangat menawan. Kemudian suatu sore, Colin memintaku untuk tinggal setelah kelas. Berhasil, dia pasti sudah jatuh pada pesona Linda yang tak tertahankan ya kan? Malu-malu aku berdiri di depannya dan dengan nada serius dia berkata, Linda, apa semuanya baik-baik saja denganmu? Kau terlihat tak fokus akhir-akhir ini. Tidak, maaf, ini buruk. Dengan murung aku menatap ke arah kakiku dan menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan. Keluargaku miskin sekali dan kehidupan rumahku mengerikan. Aku hanya bisa miliki barang-barang bagus karena temanku meminjamiku. Tatapannya melembut. Aku pura-pura mengusap air mata palsuku. Tolong jangan beritahu siapapun. Aku tak bisa mengatasi rasa malu. Cukup dengan memiliki Anda untuk diajak bicara. Aku tersenyum padanya. Ya, tentu. Dia memandangku dan dengan lembut berkata, kapanpun. Ya ampun, matanya sangat besar dan biru. Dan aku bisa tenggelam di dalamnya. Jelas dia juga menyukaiku. Dia hanya tak bisa lakukan apapun soal itu karena dia gugup. Karena dia adalah guruku dan lainnya. Tapi segera dia menyadari kalau aku dan dia memang ditakdirkan untuk bersama. Seperti Ariana Grande dan Dalton Gomez. Aku terus tinggal setelah kelas selesai supaya aku bisa bicara ke Colin tentang kehidupan keluargaku yang mengerikan.
Dia selalu mendengarkan dan memberitahuku itu akan baik-baik saja. Dia sangat baik dan sensitif. Kemudian suatu kali aku keluar dari kelas Colin lalu mendapati Scott di sana menungguku. Aku menyuruhnya pergi dan mulai berjalan tapi dia mengikutiku. Jadi, apa? Kau tertarik dengan pria tua sekarang? Apa? Aku memelototinya. Ya, aku tak bodoh. Aku tahu kau suka Pak Hilton. Kau harus bangun dari alam mimpi itu dan lihat kalau dia itu ada di level yang berbeda darimu. Marah dengan hal ini, ku tatap matanya dengan ketus dan menjawab, "Tidak, Scott. Kau itu yang ada di level yang berbeda dariku. Tepatnya sekitar 50 level ke bawah." Aku memberi tanda jempol ke bawah. Dia terlihat terluka saat berbalik dariku lalu mulai jalan pergi. Dia sudah menduganya. Aku berjalan keluar dan melihat Scott masih ada di sekitar, berbicara dengan Patty dan Louis. Mereka tak melihatku, jadi aku tak sengaja mendengar Scott mengatakan, Dia tak lihat betapa tragisnya dia. "Kau tahu dia itu keras kepala. Tentu saja Pak Hilton tak menyukainya seperti itu." Aku pura-pura batuk dan mereka semua memandangku. Aku berkacak pinggang dan menatap ke mereka. "Lihat, aku minta maaf Linda, kami semua khawatir tentangmu. Ya, fantasimu ini akan menyakitimu." Mereka tahu apa? Aku memutar mata. Sebagai informasi untuk kalian, Colin dan aku benar-benar pacaran. Malah, dia akan ajak aku keluar malam ini, jadi aku tak bisa nongkrong. Aku berjalan pergi ke arah sebaliknya, tahu pasti bagaimana wajah mereka akan bereaksi. Aku tahu Colin sebenarnya bukan pacarku. Belum, tapi aku tahu itu akan segera terjadi. Itu sudah suratan takdir. Keesokan harinya saat aku jalan ke sekolah, ku perhatikan anak-anak lain saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Oke, aneh sekali. Mungkin ini karena baju baruku atau apa. Aku membelinya karena warnanya sangat cocok dengan warna mata Colin. Tapi semuanya jadi makin aneh di kelas fisika, karena segera saat Colin masuk semua orang mulai terkekeh. Colin tampak bingung dan berkata, Oke, apa saya lucu? Kemudian si Sally malu-malu bergumam, "Pak, kami dengar kau punya pacar baru." Dia mengangkat satu alisnya. Ya, itu benar. Bagaimana kau bisa tahu? Dia tertawa gugup. Sebenarnya kemeja ini adalah hadiah darinya. Aku bisa merasakan seluruh mata di kelas mengarah kepadaku. Ya, kecuali Colin. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku sangat marah. Bagaimana bisa wanita lain mencuri lelakiku dan memaksanya memakai kemeja yang jelek itu? Aku tahu aku harus teruskan kebohongan ini, jadi setelah kelas aku hampiri Louis dan Patty dan berkata, "Betapa tampannya Colin dengan kemeja itu." Mereka berdua merengut padaku, kemudian Patty menjawab, "Jadi kau benar-benar memacarinya?" "Yap," aku mengangguk. "Yang benar." Dia memberi pandangan tak percaya. Mereka semua perlu menyadari kalau Colin dan aku adalah pasangan asli. Jadi aku membeli sekotak coklat dan menggunting label berbentuk hati bertuliskan, "Aku mencintaimu sayang," dengan pena gel beraroma gulali. Aku memang merasa agak gugup saat aku berjalan ke arahnya, tapi cinta kami sudah ditakdirkan. Hai Linda, ada yang bisa kubantu? "Aku punya ini untukmu." Aku meletakkan hadiah itu di atas mejanya. Dia membaca catatan itu dan wajahnya berubah. Kemudian dengan suara tegas dia berkata, Dengar, Linda, ini salah. "Tidak," aku menggelengkan kepalaku. "Aku tahu kau menyukaiku." Linda, tolong, kau adalah muridku. "Kau hanya anak-anak." "Tidak, kita ditakdirkan untuk bersama. Kau mencintaiku. Aku tahu itu." Aku tidak. Dia mengatakannya dengan tegas. Sekarang, tolong pergi. Dia menolakku. Ini pasti karena pacar barunya. Dia jelas sudah meracuni pikirannya. Karena tak mungkin dia tak suka padaku. Aku tak akan meninggalkan ruangan sampai dia mengakui dia mencintaiku juga. Jadi aku duduk di lantai dan melipat tanganku. Tepat pada saat itu Patty dan Louis bergegas masuk ke dalam ruangan dan membantuku berdiri. Kemudian mereka menatap tajam mata Colin saat dia mengarahkanku keluar menuju koridor. Ternyata mereka mengikutiku dan mengamati lewat jendela. Betapa memalukan. Berpikir cepat, aku langsung mengatakan, "Dia itu brengsek. Aku sudah curahkan seluruh diriku untuknya, tapi sekarang dia bosan denganku." Jadi dia campakkan aku, begitu saja. Teman-temanku menenangkan aku dengan memberitahuku dia tak akan bisa lolos begitu saja. Tak mungkin aku bisa menghadapi Colin lagi sekarang. Jadi aku pura-pura sakit dan tinggal di rumah. Hanya saja saat aku kembali ke sekolah dia tak ada di sana. Kemudian kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Aku berjalan masuk melihat kedua orang tuaku duduk di sana dengan raut wajah hancur. Oh tidak, apa yang sedang terjadi? "Sayang, kami minta maaf tak melindungimu lebih baik." Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian kepala sekolah berkata, Pak Hilton sudah dipecat dan polisi sedang memeriksanya. Yakinlah hal seperti ini tak akan terjadi lagi. "Hah? Colin sudah dipecat? Kenapa?
Kemudian realita menamparku. Itu karena mereka mengira dia sudah berhubungan denganku. Aku bergumam, "Tidak, kalian salah paham. Tak ada yang terjadi." "Linda, aku tahu ini berat, tapi dia adalah pria yang jahat." Tak masalah apa yang aku katakan, mereka tetap yakin bahwa aku telah sangat termanipulasi oleh Colin. Aku mengatakan apapun untuk membersihkan namanya. Segera setelah pertemuan itu, aku mencari Patty dan Louis, lalu mereka mengaku kalau mereka benci melihatku sangat kecewa. Jadi mereka memberitahu kepala sekolah tentang aku dan Colin. Aku menghela nafas panjang kemudian berseru, "Tapi aku mengarangnya, semuanya." Tentu saja mereka sangat marah denganku karena berbohong. Tetapi setelah menerima kemarahan mereka selama 30 menit, mereka setuju membantuku membersihkan namanya. Jadi mereka pergi ke kantor polisi denganku dan kami memberitahu mereka semuanya. Itu berhasil karena nama Colin sudah dipulihkan. Tapi yang tak mengejutkan, dia tak pernah kembali lagi mengajar di sekolahku. Kami bertiga diskors dari sekolah dan orang tuaku menghukumku sebulan lamanya. Patty dan Louis masih berteman denganku, tapi aku bisa lihat mereka tak lagi mempercayaiku. Setiap kali ku beritahu mereka apapun, mereka memberi pandangan yang benar saja. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang kulakukan. Aku tak bermaksud bertindak sejauh itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perilakuku yang kekanak-kanakan hampir saja mengorbankan masa depan seorang pria baik. Kuharap aku bisa minta maaf ke Colin secara langsung, tapi aku paham aku tak akan pernah dapatkan kesempatan itu. Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu, karena itu bisa merusak karir, kehidupan, dan segalanya. Jika sepertiku, kau memuja gurumu, maka tolong hormati mereka. Bersikap baik dan biarkan saja mereka.